Bab 221, Pulau Terapung. Melihat ke arah langit, Shenron raksasa terbakar dengan api ki seperti Super Saiyan. Aura suci dan perkasa menyerang wajah mereka, Siling dan Miers merasa ketakutan, menatap kosong. Siaya, Shenron ini sepertinya cukup besar. Siling menelan seteguk air liur, dengan ekspresi kaku. Fisik Shenron api emas tidak sesederhana hanya besar, setiap sisiknya juga besar dan tampak seperti puncak gunung, terutama kepalanya yang besar. Kedua matanya yang berwarna merah darah seperti matahari yang melayang di langit, bersinar dengan cahaya yang berkilauan. Ya, sebagai perbandingan, ukuran Shenron di planet Namek bahkan tidak sama dengan ukuran jari Shenron ini. Miers juga terkejut. Hehe, semakin besar Shenron, semakin kuat kekuatannya. Anda belum melihat ukuran Super Shenron. Tidak ada apapun di seluruh galaksi yang sebesar skalanya, dan itu sungguh mengejutkan. Setelah mengingat tubuh besar Super Shenron, yang melampaui batas normal, Siaya masih sangat terkejut. Pada saat ini, api emas Shenron di langit menundukkan kepalanya, dan mulut raksasanya menyemburkan aliran udara. Kemudian, suara yang menggelegar terdengar, orang-orang yang telah mengumpulkan 7 bola naga, ucapkan keinginanmu, tidak peduli apa keinginanmu, hanya ada satu. Peluncuran memandang Shenron besar di langit, yang tampak seperti raksasa dari zaman purba dan menelannya. Memikirkan instruksi Siaya, dia berbicara dalam bahasa yang diajarkan Siaya, Shenron, tolong bangun tempat yang cocok untuk menanam kacang senzu. Peluncuran menyebutkan persyaratan khusus perkebunan kacang senzu dan kemudian menunggu dengan tenang. Keinginanmu mudah. Api emas Shenron membuka mata naganya yang berwarna merah darah, yang segera mengeluarkan cahaya merah. Saat mata Shenron yang besar dan cerah bersinar dengan cahaya merah yang mengerikan, jauh di atas atmosfer planet Hongshan, dalam dimensi di luar ruang planet Hongshan, sebuah pulau besar mirip pegunungan muncul. Pulau ini memiliki bunga-bunga harum, kicauan burung, dan gemericik mata air jernih. Mata air kecil mengalir di tengahnya. Keinginanmu telah terpenuhi. Setelah api emas Shenron selesai berbicara, ia segera pergi. Tubuh naga besar itu berubah kembali menjadi 7 kristal transparan, dan kemudian perlahan naik ke langit. Begitu mereka menyebar, mereka akan menyebar ke seluruh galaksi. Kembali, Siaya berteriak dan mengumpulkan ke-7 bola naga saat mereka hendak terbang. Kemudian, dia membuka ruang dimensional dan menempatkan 7 bola naga, yang telah berubah menjadi batu zamrud, ke dalamnya. Nanti, dia berencana untuk kembali ke planet Hongshan, membawa mereka keluar, dan membiarkan mereka menyerap energi di planet tersebut. Setelah menyelesaikan semuanya, Siaya tersenyum dan berkata kepada Siling dan 2 orang lainnya, kalau begitu, haruskah kita kembali ke planet Hongshan dan melihat perkebunan kacang senzu? Oke, gadis-gadis itu mengangguk, dan dia menggunakan transmisi instan, kembali ke planet Hongshan. Pada saat ini, di langit di atas hutan purba tertentu di planet Hongshan, di tempat yang sangat jauh, namun sangat dekat, sebuah pulau mirip pegunungan tergantung. Tempat ini memiliki aliran sungai yang mengalir deras, hutan lebat, dan pohon bambu yang tinggi. Benar-benar seperti surga di dunia manusia, yang membuat orang merasa bahagia. Karena tempat ini mirip dengan puncak Menara Korin, maka terletak di dimensi lain, sehingga tidak dapat dijangkau dengan teknologi atau peralatan apapun, itu hanya bisa dicapai dengan usaha nyata dan Flying Nimbus. Pulau yang sangat indah. Siling tertawa gembira, lalu dia melihat sekeliling, dari timur ke barat seluruh pulau, mengagumi pemandangan yang indah. Siaya juga melihatnya dan mengangguk puas. Pemandangan di Pulau Terapung itu indah dan penuh warna, mirip dengan ketenangan dan keanggunan yang biasanya ada di Lookout of Universe 6. Di antara pepohonan pinus di kaki gunung, terdapat beberapa bangunan bambu sederhana, dan terdapat mata air kecil di atasnya, tengah pulau, yang terus-menerus mengeluarkan air dingin. Aliran mata airnya tidak deras, sehingga memakan banyak waktu untuk berkumpul di saluran keramik di sampingnya, mengisinya dengan sedikit cairan. Jumlahnya sangat kecil, butuh beberapa hari hanya untuk mengisi botol kecil. Miers mengerutkan kening, tampaknya tidak puas dengan kecepatan produksi air ultra ilahi. Hehe, ini sudah sangat bagus. Di Menara Korin, hanya sejumlah kecil yang terkondensasi dalam setahun. Jumlahnya di sini sudah beberapa kali lipat dari Menara Korin. Siaya berkata sambil tersenyum. Di lantai 3 Menara Korin, Korin membajak perkebunan kecil kacang senzu. Hasil tahunannya hanya 100 biji, dan panennya masih bagus. Berbicara buruk tentang hal itu dapat menyebabkan hasil panen menurun. Mengenai kondisi di sini, Siaya sudah cukup puas. Luncurkan, aku akan merepotkanmu di masa depan. Hihi, serahkan padaku. Peluncuran tertawa dan menjawab. Siaya mengangguk dan melihat sekeliling. Itu adalah pulau yang sangat besar. Jika Laun sendirian di sini, bukankah akan terlalu sepi? Haruskah aku mencari seseorang untuk menemaninya? Siaya merenung sejenak dan memutuskan untuk membawa beberapa wanita Saiyan dari planet Hongshan. Oh itu benar, istri Bardock, Din, tampaknya bertanggung jawab atas logistik. Haruskah aku menyuruhnya datang ke sini? Setelah melihat sekilas Pulau Terapung itu, Laun melambaikan tangannya dan menyembunyikannya di dimensi yang lebih tinggi. Selain Siaya, Laun, Siling, dan Miers, tidak ada orang lain yang bisa menemukan jejak Pulau Terapung itu. Planet Hongshan. Setelah melewati atmosfer biru jernih, lautan hitam kemerahan muncul di hadapan mereka. Siaya dan para gadis terbang tinggi di langit, menikmati angin sepoi-sepoi yang sejuk dan menyegarkan dari laut.
Peluncuran mengendarai Flying Nimbus lembutnya. Dia juga datang ke planet Hongshan bersama mereka. Gravitasi di atas planet Hongshan 12 kali lipat gravitasi bumi. Penduduk bumi biasa tidak akan mampu menahan gravitasi sebesar itu. Jadi wajar saja launchingnya juga tidak bisa. Jadi, sebelum kembali ke tanah planet Hongshan, Xiaya terlebih dahulu menemukan duokela dan membiarkannya mengembangkannya. Perangkat yang mengurangi gravitasi. Ini sebenarnya cukup sederhana bagi masyarakat Feidaya. Mereka memiliki pengalaman dengan mesin gravitasi. Mengembangkan peralatan anti-gravitasi seperti membuat tiruan. Mereka menyelesaikannya hanya dalam waktu singkat. Dengan perangkat pengurang gravitasi tipe gelang, Laon mengikuti Xiaya dan tiba di planet Hongshan, tapi dia tidak menyangka transmisi instan Xiaya akan membawa Flying Nimbus miliknya juga. Karena ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan bumi, segala sesuatu di planet Hongshan penuh dengan hal-hal baru baginya, seperti lautan hitam kemerahan. Dia tidak tahu bahwa lautan, kecuali warnanya yang biru langit, bahkan bisa berwarna hitam kemerahan. Tentu saja, lautan tidak memiliki warna hitam kemerahan yang dia lihat ini adalah warna yang terungkap setelah cahaya diserap. Di depan adalah kota tempat tinggal Saiyan. Miers menunjuk ke latar belakang buram yang muncul di kejauhan. Dia energi dan menjadi pemandu wisata. Dia memperkenalkan setiap pemandangan planet Hongshan ke peluncuran. Faktanya, Miers sendiri belum pernah mengunjungi banyak tempat ini. Mehaem. Laon mengangguk seperti bayi yang penasaran. Tiba-tiba rambut Laon menyentuh hidungnya sendiri. Aduh, peluncuran berambut biru berubah menjadi peluncuran berambut pirang, yang memiliki kepribadian buruk. Flying Nimbus tidak dapat menahan beban Laon yang berambut pirang, jadi dengan teriakan, Laon yang berambut pirang jatuh dari Flying Nimbus. Wah, tolong. Laon yang berambut pirang berteriak minta tolong. Tiba-tiba, sebuah lengan kuat menahannya. Setelah sekian lama, kamu masih belum mempelajari teknik terbang. Suara jelas Xiaya terdengar. Hampir 3 tahun telah berlalu, dan kekuatan pertempuran peluncuran yang berambut pirang telah meningkat dari 40 poin menjadi 112 poin. Biasanya, kekuatan pertempuran ini seharusnya cukup untuk menguasai teknik terbang, tapi peluncuran berambut pirang tampaknya cukup bodoh dalam aspek ini. Sampai sekarang, dia tiba-tiba masih belum mempelajarinya. Ah, bagaimana kabarmu lagi, Laon yang berambut pirang cemberut, agak marah. Aku akan menjatuhkanmu jika kamu menunjukkan sikap seperti ini lagi. Jangan. Peluncuran berambut pirang panik dan dengan cepat mengubah nada suaranya, takut Xiaya akan menjatuhkannya. Dia telah belajar dari kesalahan masa lalunya. Di masa lalu, Xiaya telah melemparkannya dari ketinggian, jadi Laon yang berambut pirang tidak berani gegabah lagi, karena takut dia akan melepaskannya. Bab 222, bantu mereka. Jadi, Gin, aku ingin memintamu untuk memilih beberapa orang Saiyan yang berkepribadian lembut, dan pergi bersama mereka ke Pulau Terapung untuk membantu Laon mengelola perkebunan kacang sensu. Xiaya menyuarakan idenya kepada istri Bardock, setelah tiba di rumah Bardock. Pulau Terapung itu terletak di ruang dimensi yang lebih tinggi di planet Hongshan. Tidak ada seorang pun di dalamnya, jadi Xiaya bermaksud mencari beberapa wanita Saiyan sebagai pendamping peluncuran, dan wanita pertama yang dia pertimbangkan adalah istri Bardock, Gin. Oke, serahkan padaku. Oh, ngomong-ngomong, berapa banyak orang yang kamu butuhkan di Pulau Terapung itu? Gin mengangguk mengerti. Di planet Hongshan, dia awalnya bertanggung jawab atas logistik. Pentingnya kacang senzu juga sangat jelas baginya. Para wanita Saiyan yang akan dipetik untuk perkebunan kacang senzu harus menjalani tes yang ketat. Selain kamu, pilih 8 lagi. Kata Xiaya setelah merenung sebentar. Mengingat ukuran Pulau Terapung, termasuk peluncuran, 10 orang sudah cukup. Gin mengangguk, lalu dia melihat ke arah Laon berambut pirang yang berdiri di samping, dan berpikir dalam hati, sepertinya dialah gadis itu, Laon, yang dibicarakan oleh Sir Xiaya. Dia memiliki kepribadian yang baik. Sikap kasar Laon yang berambut pirang bukanlah masalah besar di mata Gin. Di alam semesta, orang Xiaya dulunya identik dengan tidak beradab dan kasar. Meskipun agak berkurang setelah mereka datang ke planet Hongshan, orang Xiaya masih tidak bisa mengubah sifat, berani dan tidak terkendali, mereka. Temperamen Laon yang berambut pirang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan temperamen seorang Saiyan. Oh, ngomong-ngomong, kemana Bardock pergi? Xiaya bertanya, mengingat dia sudah lama tidak bertemu Bardock. Jin tertawa. Elise dan Laret sudah berusia 5 tahun, mereka sekarang berada pada usia di mana mereka harus keluar untuk menjalankan misi, jadi Bardock diam-diam mengikuti untuk melindungi mereka. Xiaya tercengang. Dalam sekejap mata, adik perempuan San Goku, Elise, sudah berusia 5 tahun. Lalu, dia tertawa. Di usianya, menurut aturan planet Hongshan, wajib untuk keluar dan menjalankan misi. Bardock diam-diam melindungi mereka, jadi tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan kedua anak itu. Xiaya tersenyum. Segera setelah itu, Xiaya pergi dengan peluncuran berambut pirang, sementara Gin menuju ke kantor administrasi Saiyan di planet Hongshan, tempat informasi semua Saiyan di planet Hongshan disimpan. Orang yang ingin dipilih Gin tidak perlu terlalu kuat. Yang penting mereka rajin. Kembali ke rumah Xiaya, Miers dengan bersemangat keluar lagi, membawa Laon bersamanya untuk berbelanja di planet Hongshan. Tentu saja, peluncuran berambut pirang enggan, tapi dia tidak mampu menghalangi antusiasme Miers. Namun, dalam pandangan Xiaya, Miers hanya akan pamer.
Hari-hari berikutnya sangat damai, mereka tidak merepotkan seperti yang sering ditemui dalam novel epik. 3 hari kemudian, Gin selesai memilih seluruh personel yang akan bertanggung jawab merawat perkebunan kacang sensu. Dia telah memilih 8 wanita Saiyan yang semuanya memiliki sosok cantik dan tubuh mungil. Luncurkan, bawa mereka ke perkebunan kacang sensu. Siaya datang dan berkata pada peluncuran. Ya, peluncuran sedikit mengangguk. Sebagai penanggung jawab perkebunan kacang sensu, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, dia menaiki Flying Nimbus dan membawa pergi para wanita Saiyan, tiba di langit di atas hutan purba planet Hongshan. Tangan kecilnya memberi isyarat di langit, dan langit tiba-tiba retak seperti cermin. Garis retakan yang zigzag dengan cepat memanjang, dan jalan menuju ke dimensi tingkat tinggi muncul. Sebuah pulau besar seperti gunung samar-samar terlihat dari luar. Titik. Setelah Laon dan yang lainnya pergi, Siaya duduk. Dia mengambil secangkir teh dan menyesapnya. Pada saat ini, Charlene, yang bertanggung jawab atas pengelolaan harian planet Hongshan, datang dengan membawa setumpuk informasi. Tuan Siaya, ada seseorang, Bos Karuk, yang mengaku sebagai agen aliansi perdagangan, yang telah datang ke planet Hongshan. Dia berkata bahwa dia ingin bertemu dengan pemimpinnya. Agen aliansi perdagangan. Siaya meletakkan cangkir teh di tangannya, alisnya sedikit berkerut. Gelar agen aliansi dagang mengingatkannya pada aliansi perdagangan semesta Universe 6. Apakah ada juga organisasi serupa di Universe 7? Karena pengalaman Siaya di Universe 6, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap apa yang disebut aliansi perdagangan. Setelah berpikir sebentar, Siaya berkata kepada Charlene, karena dia ada di sini, maka saya akan menemuinya. Saya berharap aliansi dagang bukanlah organisasi yang sepenuhnya tidak masuk akal seperti di Universe 6. Adapun mengapa Bos Karuk datang ke planet Hongshan, akan terlihat jelas jika ada yang memikirkannya sedikit. Dia pasti datang karena urusan kapsul Hoi Poi. Kini bisnis kapsul Hoi Poi di kawasan timur sukses booming, ibarat seember emas yang akhirnya membuat sebagian orang iri dengan keuntungan yang melimpah. Tidak tahu kondisi seperti apa yang akan diusulkan oleh Bos Karuk ini. Siaya tersenyum. Jika pihak lain tulus dalam berbisnis, planet Hongshan dengan sendirinya akan menyambut mereka. Tapi, jika mereka berpikir untuk mendapat bagian dari keuntungan, maka saya minta maaf, sekarang planet Hongshan tidak takut sama sekali pada mereka. Sekarang, para Saiyan di planet Hongshan tidak sama seperti ketika mereka melarikan diri dari planet Vegeta dalam keadaan yang menyedihkan. Kekuatan mereka telah mengalami perubahan yang mengejutkan setelah berkembang selama beberapa tahun. Selain itu, karena Siaya yang merupakan seorang Super Saiyan secara pribadi mengambil alih komando, planet Hongshan tidak takut pada kekuatan apapun. Setelah beberapa saat, Siaya datang ke ruang tamu markas besar Saiyan, di mana dia melihat apa yang disebut Bos Karuk. Bos Karuk, masalah apa yang membawamu ke sini? Orang-orang yang datang adalah para tamu. Siaya tersenyum dan berkata kepada alien ungu berperut besar di depannya. Karuk membawa total 4 pengawal bersamanya. Siaya memandang mereka sebentar, kekuatan pertempuran mereka antara 20.000 hingga 30.000. Di alam semesta, mereka dianggap ahli yang lumayan. Bahkan tangan kanan Frieza, Dodoria, memiliki kekuatan pertempuran kurang dari 20.000. Karuk menghisap rokoknya lama-lama dan duduk di sofa dengan angkuh. Pemimpin planet Hongshan, tujuan kedatangan saya sangat sederhana. Saya berharap dapat memperoleh bisnis distribusi kapsul Hoi Poi di wilayah timur dari tangan Anda. Haha, sejujurnya, di wilayah timur ini, saluran bisnis Karuk saya cukup luas. Menyerahkan bisnis kapsul Hoi Poi kepada saya jelas lebih baik daripada planet Hongshan Anda menempatkannya di planet kecil Bakuf. Begitu Karuk membuka mulutnya, sikapnya seperti singa jantan, sangat sombong. Dalam pandangannya, karena pasukan planet Hongshan membatasi bisnis kapsul Hoi Poi hanya di planet Bakuf, keuntungan yang dihasilkan sangat sedikit. Ini setara dengan menjaga gunung emas, tetapi tidak mengetahui cara menggalinya. Bagaimana bisnis bisa dilakukan dengan cara ini? Ya, orang-orang Saiyan ini hanyalah ras tidak beradab seperti yang diharapkan. Mereka tidak punya pikiran bisnis sama sekali. Jadi, berapa harga yang bersedia dibayar oleh Bos Karuk? Siaya bertanya dengan penuh minat. Harga, tidak. Saya pikir Anda telah salah paham, Tuan Pemimpin. Maksud saya adalah, Anda memberikan seluruh teknologi kapsul Hoi Poi kepada saya, dan sebagai imbalannya, saya akan memberi Anda 30% keuntungan secara gratis. Karuk berkata dengan bangga, keuntungan 30% tidaklah rendah. Hanya dengan menyerahkan bisnis Hoi Poi kapsul kepada Karuk, yang kemudian akan berfungsi melalui saluran Karuk, dan meningkatkan keuntungan. Di aliansi perdagangan wilayah timur, apapun yang dikatakan Karuk berguna. Selama dia bisa menguasai teknologi kapsul Hoi Poi, posisinya di aliansi perdagangan semesta akan meningkat pesat. Pada saat itu, dia tidak lagi menjadi agen wilayah timur yang sederhana dan tidak penting. Tujuannya adalah menjadi agen seluruh galaksi. Hehe, pemikiran Bos Karuk sangat bagus, tapi aku menolak. Siaya tersenyum. Apakah Anda tidak suka jika keuntungan yang ditawarkan tidak cukup? Anda harus tahu bahwa setelah menyerahkan kapsul Hoi Poi kepada saya, 30% keuntungan yang saya tawarkan kepada Anda akan jauh lebih banyak daripada total keuntungan Anda saat ini. Karuk mengerutkan kening. Kami, planet Hongshan, hanya bertindak sebagai distributor kapsul Hoi Poi untuk orang lain, jadi kami tidak berhak mentransfer teknologi kapsul Hoi Poi.
kata Siaya. Hehe, jangan kira aku tidak tahu. Penyelidikan saya membuahkan hasil yang sangat jelas. Anda tidak memiliki mitra kerjasama di luar planet Hongshan. Kapsul Hoi Poi adalah teknologi yang Anda kembangkan. Nada bicara Karuk berubah menjadi tidak ramah. Karena planet Hongshan tidak bersedia menyerahkan bisnis dan keuntungannya kepadanya, maka mereka adalah musuhnya. Hehe, aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Petik 2. Siaya mengulurkan tangannya, lalu segera, dia memerintahkan, Charlene, tunjukkan Tuan Karuk keluar. Anda, Karuk menjadi marah dan melambaikan tangannya, dan keempat pengawalnya melangkah maju, menghalangi jalan Charlene. Bos Karuk, pemimpin kami memintamu pergi. Tapi, Karuk tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya, duduk dengan angkuh di atas sofa. Apa, kamu ingin kami melakukannya? Charlene mengerutkan kening, kulitnya tenggelam. Dia menjentikkan jarinya dan sekelompok besar anggota Guardian Corps planet Hongshan bergegas ke ruang tamu. Nona Charlene, apa yang bisa saya bantu? Melos, pemimpin telah meminta orang-orang ini untuk meninggalkan planet Hongshan, tetapi mereka tidak bersedia, tahukah Anda apa yang harus dilakukan? Charlene melirik ke arah Saiyan muda bernama Melos dan berkata, apa? Mereka berani melawan perintah pemimpin. Saudaraku, bantu mereka keluar dari sini. Setelah mendengar perintah Charlene, Saiyan yang dipanggil Melos mengungkapkan kilatan tak menyenangkan di wajahnya. Dia dengan penuh semangat meneriaki orang Saiyan lain di sebelahnya. Segera, anggota Guardian Corps mengepung Karuk dan pengawalnya. Bos, situasinya tidak bagus, haruskah kita pergi dulu? Wajah seorang pengawal tiba-tiba berubah, dan dia berkata pada Karuk. Bahkan kamu bukan tandingan mereka. Karuk mula-mula tercengang, lalu bertanya dengan wajah tenang. Ya, melihat keempat pengawalnya mengangguk, raut wajah Karuk berubah jelek, dan kulit ungunya bergetar. Dia menjatuhkan rokoknya ke lantai dan menginjakkan kakinya di atasnya, mematikan rokoknya, lalu dia menoleh ke Siaya dan berkata, pemimpin planet Hongshan, tidak apa-apa jika kamu tidak mau bekerja sama. Ingatlah bahwa Anda benar-benar melewatkan peluang bagus. Setelah mengucapkan bagiannya, Karuk menggelengkan kepalanya dengan getir. Ayo pergi. Setelah mengeluarkan perintah dengan suara dingin, Karuk memimpin dan berjalan keluar dari ruang tamu. Bab 223, Masa Lalu Zangya. Setelah Karuk dan keempat pengawalnya pergi, Melos, Charlene, dan orang Saiyan lainnya tertawa dengan nada menghina. Pedagang ini ingin merampas keuntungan dari tangan Saiyan. Dia benar-benar idiot. Tuan Siaya, mengapa Anda tidak mengizinkan kami membuat mereka tetap tinggal? Melos menyeringai dan bertanya. Siaya menggelengkan kepalanya. Aliansi dagang tidaklah sederhana. Walaupun Karuk hanya salah satu agen di area timur, sebelum memukul seekor anjing kamu harus melihat siapa pemiliknya. Oleh karena itu, lebih baik tidak membunuh jika tidak terjadi konflik yang terlalu besar. Petik 2. Tentu saja, jika Karuk itu tidak bijaksana, dia tidak seharusnya menyalahkan kita karena bersikap kasar. Siapa sangka keuntungan dari Hoi Poi kapsul akan menarik perhatian orang lain begitu cepat, Karuk yang pertama, tapi dia bukan yang terakhir. Membiarkan Karuk pergi karena tidak ada salahnya memberi peringatan. Melihat sosok Karuk yang surut, mata Siaya berkedip dengan cahaya dingin. Leo, tadi tentang apa tadi? Kamu benar-benar bukan tandingan mereka. Karuk menoleh ke arah pengawalnya dan bertanya, tepat setelah pesawat luar angkasa mereka meninggalkan planet Hongshan. Semua pengawal ini disewa dari dalam aliansi perdagangan dengan harga yang mahal, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Pengawalnya, Leo, menjawab, iya, bos, orang-orang Saiyan itu tidak sederhana. Bos, Anda tahu bahwa saya memiliki kekuatan super untuk membedakan energi orang lain. Saya menemukan bahwa kekuatan pertempuran orang-orang Saiyan berada di atas 10.000. Jika kami melawan mereka, kami akan menderita kerugian besar. Petik 2. Saiyan sekuat itu. Karuk juga ketakutan. Sebagai salah satu agen aliansi perdagangan di wilayah timur, kekuatan pertempuran pribadinya tidak seberapa. Dia mengandalkan kekuatan keluarganya dan banyak sumber daya yang dia kendalikan. Ketika dia mendengar bahwa bangsa Saiyan memiliki kekuatan pertempuran setinggi 10.000, dia ketakutan. Bos, planet Hongshan itu tidak sederhana. Selain para Saiyan yang datang, saya juga menemukan energi berintensitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar kita, jadi saya tidak berani bertindak gegabah. Bagaimana dengan kekuatan pemimpin planet Hongshan? Sambil mengerutkan kening, Karuk mengubah topik dan bertanya. Leo menggelengkan kepalanya dan berkata, itu juga yang menurutku aneh. Saya tidak bisa melihat kekuatan pemimpin mereka. Dia tampaknya hanya orang biasa. Tidak, pemimpin Saiyan tidak akan pernah menjadi orang biasa. Kekuatannya pasti disembunyikan, jadi kamu pun tidak bisa membedakannya. Lupakan, planet Hongshan ini sungguh tidak sederhana. Sangat disayangkan mengenai keuntungan dari Hoi Poi kapsul. Sungguh disayangkan kehilangan mereka pada orang-orang yang picik itu, kata Karuk sambil menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Bos, bukankah Anda agen dari aliansi perdagangan? Mengapa tidak meminta orang-orang dari aliansi perdagangan untuk mengambil tindakan? Kata pengawal lainnya, mereka semua berasal dari aliansi perdagangan, jadi mereka memahami dengan jelas betapa menakutkannya keberadaan aliansi perdagangan, terutama para penguasa yang menguasai area bintang. Di hadapan aliansi dagang, semua orang harus menundukkan kepala arogan mereka.
Tetapi jika kita melakukan ini, keuntungannya harus dibagi kepada banyak orang. Karuk ragu-ragu, tetapi setelah berpikir serius, dia masih mengambil keputusan dengan susah payah. Lupakan saja, biar dibagi sedikit. Itu lebih baik daripada tidak mendapatkan apapun sama sekali. Biarkan orang-orang dari aliansi perdagangan mengambil tindakan. Bukankah Raja Davido dari wilayah barat ingin memperluas jangkauannya ke galaksi lain? Hubungi King Davido menggunakan koneksi Commerce Alliance. Katakan padanya bahwa saya ingin bekerja sama dengannya dalam bisnis besar. Karuk mengeraskan hatinya dan berkata, Raja Davido, itu adalah generasi penguasa. Semua pengawalnya menunjukkan kekaguman. Hehe, kali ini planet Hongshan lah yang akan dipermalukan. Dikatakan bahwa Raja Davido mampu bersaing memperebutkan wilayah dengan Raja Dingin dari wilayah utara. Dia saat ini adalah penguasa tertinggi yang memerintah seluruh wilayah barat. Jika dia bersedia mengambil tindakan, apakah orang-orang Saiyan di planet Hongshan masih menolak untuk dengan patuh menawarkan teknologi kapsul Hoi Poi? Saat ini, di planet asing di barat laut area timur, Zhang Ya berambut oranye sedang memeluk lutut sambil duduk bosan di atas pohon besar yang tingginya puluhan meter. Setelah meninggalkan planet Bahert, Zhang Ya melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta, mencoba menemukan kenangannya yang terlupakan. Tidurnya yang berusia 200.000 tahun telah berlangsung begitu lama, kini tampaknya ada celah dalam ingatannya, namun seiring berjalannya waktu, dia akhirnya dapat mengingat sesuatu. Pertama, namanya adalah Zhang Ya, prajurit super yang sangat kuat. Mengenai asal-usulnya, Zhang Ya hanya bisa mengingat sedikit, sepertinya itu terkait dengan sebuah planet bernama Feidaya. Saat Zhang Ya sedang duduk di pohon, angin dingin menyebabkan rambut indahnya berkibar, dan liontin di dadanya terus bergoyang dan mengeluarkan suara gemerincing. Planet Feidaya, planet macam apa itu? Apakah itu bintang orang tuaku? Petik 2. Pada saat itu, perangkat penginderaan energi di tubuhnya mendeteksi 3 tanda energi yang sangat kuat yang mendekatinya, pemilik tanda energi ini tidak kalah dengan dia sama sekali. Siapa mereka? Mereka memiliki kekuatan seperti itu, dan perasaan familiar apa ini? Alis Zhang Ya yang menarik sedikit berkerut, lalu dia berdiri dan menatap lurus ke depan di kejauhan. Segera, 3 cahaya cemerlang berwarna biru tua datang dari jauh, dan dalam sekejap mata, 3 sosok muncul di depan Zhang Ya. Hei, Zhang Ya, lama tak jumpa. Di antara ketiga pendatang baru itu, sesosok tubuh pendek meneriaki Zhang Ya. Kamu adalah Bujin, Bido, dan Kogu. Zhang Ya melihat ketiga orang di depannya, dan setelah beberapa saat, dia bereaksi dan berbicara dengan terkejut. Hahaha, kamu masih mengingat kami. Alien bernama Bujin berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Zhang Ya, kamu telah tertidur selama 200.000 tahun. Jika bukan karena alat komunikasi di tubuh kami merasakan bahwa Anda telah bangun, berapa tahun kami harus menunggu? Bagaimana kabar Bos Bojack? Zhang Ya memulihkan sedikit ingatannya. Dia ingat bahwa ketiganya adalah temannya dari 200.000 tahun yang lalu, dia juga ingat bahwa dia memiliki bos bernama Bojack. Mendesah. Setelah kamu tertidur karena terluka parah oleh Saiyan berambut merah dalam pertarungan, Bos Bojack juga dikalahkan oleh Saiyan berambut merah dengan sangat cepat. Kemudian, dia bertemu dengan Super Saiyan berambut emas. Pada akhirnya, meskipun untungnya dia tidak mati, keempat Kai, yang bergegas setelahnya, menyegelnya di tempat yang tidak diketahui. Bido dan aku mencari selama bertahun-tahun, tapi kami masih belum menemukannya. Bujin menggelengkan kepalanya saat menceritakan apa yang terjadi selama ribuan tahun terakhir. Ketika Zhang Ya terluka parah oleh Saiyan berambut merah, bos mereka, Bojack, juga dengan cepat dikalahkan. Kemudian, dia terluka parah oleh Super Saiyan yang tiba-tiba muncul. Jadi, mereka tidak tahu di mana dia disegel. Pencarian mereka tidak membuahkan hasil, sehingga mereka meninggalkan galaksi Bima Sakti, dan baru kembali dalam beberapa tahun terakhir. Saiyan rambut merah, setelah mendengarkan penjelasan Bujin, Zhang Ya menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sakit kepala yang hebat tiba-tiba menyerang, dan dia akhirnya teringat sesuatu. Ya, itu semua karena Saiyan berambut merah sialan itu. Jika bukan karena dia, aku tidak akan tidur terlalu lama, dan Super Saiyan itu. Zhang Ya mengingat banyak hal, tapi, Zhang Ya, yakinlah, ras Saiyan telah dihancurkan oleh seseorang, bersama dengan bintang induknya. Sekarang tidak ada lagi orang Saiyan yang tersisa di alam semesta, kata Bido sambil tertawa untuk menghibur Zhang Ya. Ketika dia menyebutkan, Saiyan, ekspresinya terlihat sangat menghina. Tidak ada orang saya, tidak mungkin. Aku melihat Super Saiyan baru-baru ini, Zhang Ya menggelengkan kepalanya karena terkejut. Bab 224, Keluarga Raja Davido. Kamu pasti salah ingat. Bagaimana mungkin masih ada Super Saiyan di era sekarang? Bido tersenyum sambil berkata pada Zhang Ya. Segera setelah dia menyangkal kata-kata Zhang Ya, dia hanya bisa menghela nafas dalam pikirannya. Zhang Ya, gadis ini, dia benar-benar sudah tidur lama sekali, bahkan ingatannya menjadi tidak teratur. Tidak, saya benar-benar melihat Super Saiyan di planet tempat saya terbangun, dan saya juga membunuh Frost Demon dengan tangan saya. Zhang Ya menggelengkan kepalanya dan membantah perkataan Bido. Hal ini dia alami belum lama ini, jadi tidak mungkin dia salah mengingatnya. Mungkinkah Super Saiyan benar-benar ada? Yang berbicara adalah Kogu yang membawa pedang panjang di punggungnya. Di antara beberapa orang ini, dia dinilai cukup cerdas. Dia tidak percaya ingatan Zhang Ya terganggu.
Lalu, satu-satunya penjelasan adalah bahwa Super Saiyan benar-benar ada di alam semesta. Tapi apakah ini mungkin? Jika memang ada Super Saiyan di alam semesta, lalu ketika Saiyan dari planet Vegeta diperbudak oleh ras Frost Demon, dan bahkan ketika mereka akhirnya dihancurkan, mengapa dia tidak muncul? Ya, Zhang Ya mengangguk dengan pasti. Haha, tidak peduli apakah Super Saiyan benar-benar ada atau tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama tidak ada Saiyan berambut merah. Prioritas kami saat ini adalah menemukan tempat di mana bos Bojack disegel, kata Bucin dingin. Dari kata-katanya, terlihat bahwa dia tidak menempatkan Super Saiyan di matanya. Di matanya, Super Saiyan yang tidak penting hanya sedikit lebih kuat dari Saiyan biasa. Saat itu, jika mereka tidak terluka parah oleh pria berambut merah, bagaimana mereka bisa dikalahkan di tangan Super Saiyan yang datang setelahnya? Saat itu, jika keempat Grand Kai tidak memanfaatkan momen ketika bos Bojack terluka parah, bos tidak akan disegel di tempat yang tidak diketahui. Tempat di mana dia disegel pasti berada di galaksi Bima Sakti. Pertanyaannya adalah, di mana itu? Selama mereka bisa menemukan tempat di mana bos Bojack disegel, dan kemudian menyelamatkannya. Saat itu, dengan kekuatan mereka berlima, ia yakin seluruh alam semesta akan jatuh ke tangan mereka. Oke, Zhang Ya dan Bido keduanya mengangguk. Juga, perhatikan Super Saiyan yang pernah dilihat Zhang Ya. Mungkin ada orang Saiyan lain yang belum kita kenal. Ras Saiyan harus dilenyapkan. Cahaya dingin muncul di mata biru pendekar Kogu. Mereka sebelumnya telah menderita kerugian dari seorang Saiyan, meskipun jenis Saiyan berambut merah yang berbeda itu seharusnya tidak masih ada di alam semesta, tetapi untuk mencegah hal yang tidak terduga, ras Saiyan harus dimusnahkan sepenuhnya. Ya, kita tidak bisa melepaskan orang saya. Zhang Ya, kamu seharusnya membunuh Super Saiyan itu sebelumnya, Bido yang berdiri di samping Zhang Ya berbicara. Tidak senang, Zhang Ya berkata, saya baru saja bangun saat itu dan belum memikirkannya. Cukup, Zhang Ya juga tidak bisa disalahkan. Bagaimana kalau kita berempat, masing-masing dari kita akan pergi ke galaksi. Saya akan pergi ke galaksi barat, Bido akan pergi ke galaksi selatan, dan galaksi timur dan utara akan diserahkan kepada Kogu dan Zhang Ya. Tujuan utama kami adalah menemukan tempat bos Bojack disegel. Jika Anda bertemu orang saya, bunuh saja mereka. Apa pendapat semua orang? Bujin dengan santai membuat pengaturan. Bagus, ayo lakukan seperti ini. Tidak masalah. Semua orang merasa tidak ada masalah, dan setelah beberapa saat, mereka bergegas ke empat arah berbeda. Gelombang besar muncul di empat galaksi besar karena kedatangan mereka. Di planet Kai Timur, yang selama ini mengikuti jejak Zhang Ya, panik. Sial, kenapa aku tidak mengira wanita itu mungkin ada hubungannya dengan Bojack, yang berambut oranye dan berkulit cian? Aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Kai Timur menyesal dan kesal, tubuhnya yang gemuk gemetar. 200.000 tahun yang lalu, orang-orang kuat yang menyebut diri mereka prajurit galaksi tiba-tiba muncul di alam semesta, dan seluruh alam semesta dilanda teror. Akhirnya, Grand Kai yang agung secara pribadi mengambil tindakan, dan dengan susah payah menyegel Bojack di suatu tempat di alam semesta. Namun siapa sangka sebenarnya masih ada 4 orang seperti itu. Tujuan mereka adalah untuk membatalkan segel gabungan dari 4 kais dan melepaskan Bojack. Begitu mereka berhasil, seluruh alam semesta akan kembali dilanda kekacauan. Tidak, ini harus dilaporkan ke Grand Kai. Kai Timur memikirkannya dan merasa bahwa dia harus tetap memberitahu Grand Kai, dan membiarkan dia mengambil keputusan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, mereka hanya bisa melanggar aturan dunia bawah, dan meminta para ahli di planet Grand Kai turun tangan. Ya, aku akan melakukan hal itu. Kai Timur berlari ke pusat planetnya. Kedua antena di atas kepalanya mengirimkan gelombang listrik yang aneh, dan segera, dia menghubungi planet Grand Kai, yang letaknya jauh. Apakah ada masalah? Suara Grand Kai bergema di planetnya, dan musik rock and roll yang menggelegar terdengar dari segala arah. Kai Timur dengan hormat berkata, Kai Agung, kaki tangan Bojack yang telah Anda biarkan kami segel telah kembali, dan ingin membuka segel Bojack. Ah, apakah mereka menemukan tempat yang tersegel itu? Grand Kai membeku dan bertanya dengan kaget. Belum, tapi keberadaan mereka pasti akan menimbulkan kekacauan di alam semesta, kata Kai Timur. Kalau begitu, tidak apa-apa, aku akan membiarkanmu menanganinya. Alam semesta sudah berada dalam kekacauan, mungkin juga membuat air menjadi keruh. Lalu, kami akan menanganinya pada saat yang sama. Ah, bukankah sudah kubilang, aku baru saja membuat koreografi tarian baru. Tapi, jika kita tidak menanganinya secepat mungkin, Kai Timur ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Mengikuti irama musik rock and roll, Grand Kai memutuskan komunikasi. Garis hitam muncul di dahi Kai Timur. Karena Grand Kai pun sudah mengatakannya, ayo kita lakukan dulu. Apa yang dikatakan Grand Kai juga benar. Alam semesta sudah sangat kacau, tidak buruk jika teman Bojack ditambahkan. Meskipun dia berbicara seperti ini, sebagai Kai wilayah timur, dia tetap memperhatikan dengan cermat situasi di planet dunia fana. Jika ada yang tidak beres, dia dapat segera meminta organisasi patroli galaksi turun tangan. Di sisi lain, setelah beberapa persiapan, Bos Karuk akhirnya menghubungi Commerce Alliance, dan Universe Commerce Alliance akan menyampaikan pesannya kepada Raja Davido di wilayah barat pada waktu yang tepat. Hehe,
Ketika Raja Davido yang berkuasa turun tangan, kelompok Saiyan di planet Hongshan yang menolak untuk patuh juga harus patuh. Karuk berkata sambil tersenyum sinis. Wilayah Barat. Di planet bersalju putih, suhu di sini puluhan derajat di bawah nol sepanjang tahun. Jauh dari pancaran dan cahaya bintang, kecuali sejumlah kecil pancaran sinar, tidak ada jejak kehangatan di sini. Ini adalah dunia yang sangat dingin. Di Istana Es. Ayah, ada pesan dari Aliansi Perdagangan Semesta. Orang yang berbicara adalah alien yang berkulit putih, pendek dan kurus. Dia agak mirip Frieza dalam bentuk terakhirnya, tapi dia terlihat lebih dewasa dibandingkan Frieza. Matanya berwarna ungu, dan lapisan kulit di kedua lengan, bahu, dan bagian atas kepalanya berwarna biru tua seperti kristal. Ekor putih tanpa cacat mengetuk tanah, membuat bunyi gedebuk. Ayahnya adalah Raja Davido yang memerintah seluruh wilayah barat. Luther, berita apa yang datang dari Aliansi Perdagangan Semesta? Merasa tertarik, Raja Davido berdiri dan berjalan ke sisi Luther. Raja Davido sangat mirip dengan Luther. Dia memiliki mata ungu serupa dan lapisan kulit biru tua di atas kepalanya. Sebagai anggota Frost Demons, kekuatan mengerikan Raja Davido tidak kalah dengan Raja Colt. Dia adalah penguasa wilayah barat. Sejak dia kalah melawan Raja Colt dalam memperebutkan wilayah-wilayah utara 400 tahun yang lalu, Raja Davido mulai berkonsentrasi penuh pada pelatihan dan pemulihan dari cedera. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, kekuatannya saat ini jelas berada di atas kekuatan Raja Dingin. Luther memancarkan aura sedingin es dari sekujur tubuhnya saat dia dengan nada menghina berkata, adalah seorang pengusaha di wilayah timur bernama Karuk yang menyukai produk teknologi dan ingin merampoknya. Dia bersedia memberi kita keuntungan 40%. Oh, teknologi apa? Sepertinya disebut kapsul Hoi Poi, sebuah produk yang menggunakan teknologi luar angkasa untuk kompresi portabel, kata Luther sambil tertawa kecil dan berbudaya, seperti seorang pria sejati. Banyak dari ras Frost Demon yang seperti ini. Mereka biasanya terlihat sangat sopan. Bahkan jika itu adalah bawahan dengan kekuatan rendah, mereka akan menggunakan mer untuk mengatasinya, dan sifat berdarah dingin yang tersembunyi jauh di dalam tulang mereka tidak akan terpancar melalui aura mereka sepanjang waktu. Ini adalah teknologi yang sangat langka. Pihak lain pasti tidak mau menyerahkannya, jadi dia meminta kami untuk mengambil tindakan. Raja Davido menyentuh dagunya, mata ungunya dalam dan gelap, dan sunyi seperti laut mati. Namun tersembunyi di balik ketenangan, ada arus bawah yang bisa melonjak kapan saja. 40% terlalu sedikit, kita harus mengambil semuanya secara paksa. Luther tersenyum jahat, nadanya sangat tenang seolah dia sudah terbiasa dengan hal-hal semacam ini. Tidak, kami tidak bisa melakukannya, tapi 40% itu sebenarnya kurang. Mari kita ambil 90%. Kita masih harus memberi perhatian pada Aliansi Perdagangan Semesta. Raja Davido melihat ke kejauhan dengan tangan di belakang punggungnya. Aliansi Perdagangan Semesta adalah organisasi besar setingkat alam semesta. Dia juga salah satu anggotanya dan harus mengikuti aturan. Kalau tidak, Aliansi Perdagangan Semesta akan kehilangan martabatnya, dan itu juga bukan hal yang baik baginya. Benar sekali, Ayah. Oh, ngomong-ngomong, Ayah, kuler dari wilayah utara belum mati. Sekarang hanya tersisa Raja Dingin dan anak kecil Frieza itu. Lebih baik kita memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dan mengantongi wilayah utara sementara kekuatan mereka melemah. Luther menjilat bibir birunya, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan udara dingin. Keluarga Raja Davido dan keluarga Raja Colt sama-sama merupakan iblis embun beku, namun mereka berasal dari cabang yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari warna tubuh mereka. Keluarga Raja Colt memiliki baju besi ungu dan pupil berwarna merah darah, sedangkan keluarga Raja Davido memiliki baju besi biru dan pupil ungu. Sedangkan nenek moyang mereka, Space Pirate Cilet, memiliki baju besi emas. Mereka adalah satu-satunya iblis embun beku yang masih hidup, namun terjadi persaingan memperebutkan kekuasaan di antara kedua keluarga tersebut. Pandangan mereka yang saling bertentangan telah diwariskan hingga saat ini dari generasi ayah mereka. Sekarang orang yang paling berkuasa di keluarga Raja Colt, Cooler, telah meninggal, itu merupakan pukulan berat bagi keluarga Raja Colt. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan ganas, maka sangat mungkin untuk mengantongi wilayah utara. Bab 225, Kekuatan Ginyu. Raja Davido bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan mengangguk, menyetujui pendapat Luther. Apa yang kamu bicarakan itu benar, jadi aku akan membiarkanmu menangani misi yang diberikan oleh Karuk. Saat Anda pergi ke area timur, ambil jalan memutar ke area utara dan periksa situasi di sana. Meski akan membuang sedikit waktu, kita harus bersiap untuk berjaga-jaga. Ketika Anda kembali dari wilayah timur, kami kemudian akan mengirim pasukan ke wilayah utara. Luther bersemangat dan berulang kali mengangguk. Bagus. Pada saat itu, saya akan memberikan pelajaran yang baik kepada Frieza, dan memberitahu dia bahwa hanya cabang ras Frost Demon kita yang luar biasa. Oke, Raja Davido tersenyum dan memperingatkannya. Jangan menarik perhatian mereka saat pergi ke area utara. Kita harus menangkap mereka dalam keadaan tidak siap ketika kita menyerang. Jangan khawatir ayah, aku akan membereskan masalah ini. Luther tersenyum dan mengangguk. Mata ungunya bersinar terang, dan seluruh tubuhnya memancarkan ki yang dingin. Sama seperti Raja Davido dan Luther yang dengan sia-sia merencanakan untuk memperoleh teknologi kapsul Hoi Poi dan menduduki wilayah utara.
Di tempat yang berbatasan dengan wilayah utara dan timur, hanya sedikit planet yang tersebar dan membentuk kawasan alami tanpa planet. Pada saat ini, sebuah pesawat luar angkasa bertanda planet Hongshan sedang melakukan perjalanan di antara bintang-bintang, dan arahnya secara menakjubkan mengarah ke wilayah utara. Sejak Xiaya berhasil bertransformasi menjadi Super Saiyan, kepercayaan diri pasukan planet Hongshan meningkat pesat. Mereka sekarang sangat jauh berbeda dari orang Xiaya yang melarikan diri dalam keadaan menyedihkan dari planet Vegeta. Keberadaan Sir Xiaya seperti kekuatan penstabil yang menahan planet Hongshan sehingga memberi mereka keyakinan mutlak. Saat ini, meski mereka menghadapi Frieza, mereka tidak akan takut. Dengan peningkatan terus-menerus dalam kekuatan individu, jangkauan aktivitas Saiyan di planet Hongshan menjadi semakin luas, dan beberapa misi mereka secara bertahap bersentuhan dengan area utara. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian 1 tahun telah berlalu. Meskipun Bos Karuk telah menyampaikan pesan kepada Raja Davido di wilayah barat melalui aliansi perdagangan, 1 tahun telah berlalu, namun mereka masih belum mengambil tindakan apapun, dan dia mulai kehilangan kesabarannya secara bertahap. Raja Davido jelas sudah menyetujui masalah ini, mengapa dia masih belum melaksanakannya bahkan setelah 1 tahun berlalu. Bos Karuk mengamati dengan cermat situasi di sisi planet Hongshan, pikirannya melayang. Bos, apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk mempercepatnya? Pengawal yang dilamar Leo. Karuk menggelengkan kepalanya dan menolak, mari kita tunggu, Tuan seperti Raja Davido tidak boleh tersinggung begitu saja. Oke, Leo mengangguk dan tidak berbicara lagi. Raja alam semesta seperti Raja Davido dan Raja Dingin tidak bisa diprovokasi dengan mudah. Kalau tidak, itu akan menjadi bumerang. Memahami hal ini, dia berdiri dengan tenang di samping dan melakukan tugasnya sebagai pengawal. Padahal, Karuk tidak mengetahui bahwa Raja Davido telah lama mengutus putranya, Luther. Meskipun selama periode ini, dia mengambil jalan memutar dan pergi ke area utara untuk memata-matai situasi di pihak Frieza, membuang-buang waktu dalam perjalanan. Dan, saat ini, sudah bergegas menuju planet Hongshan. Karuk sekarang agak menyesal, sepertinya dia seharusnya tidak bekerja sama dengan Raja Davido mengenai masalah kapsul Hoi Poi. Orang sekuat Raja Davido tidak akan bersekongkol melawan pengusaha kecil seperti dia, bukan? Keputusannya untuk bekerja sama-sama seperti meminta kulit harimau asteris dan secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri. Catatan TL, meminta orang jahat atau egois untuk sesuatu yang akan membahayakan kepentingannya sendiri. Bahkan jika dia adalah agen wilayah timur, jika Raja Davido ingin membunuhnya, dia hanya perlu menggerakkan jarinya. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesali apapun ketika dia telah membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Saat ini, di perbatasan bersama wilayah utara dan timur, di planet hijau dekat wilayah timur. Kapten, aku telah membunuh semua orang di sisi ini. Seseorang yang tinggi kekar dengan kepala berbentuk nanas, rambut oranye di atas kepalanya, tertawa terbahak-bahak dan memamerkan prestasinya kepada teman-temannya. Suaranya kasar dan tidak enak didengar, membuat orang mau tidak mau mengerutkan kening. Setelah mendengarkannya, seorang pria jangkung berkulit biru di sebelahnya mengungkapkan sedikit rasa jijik dan tertawa. Rekom, kamu masih ingin melampauiku dengan kecepatan lambat itu. Aku sudah lama membunuh semua orang sebelum kamu. Apakah kamu tidak melihatku kembali lebih awal darimu? Burter, kenapa kamu selalu? Rikum membeku sebelum dia berteriak dengan marah. Karena kecepatanku adalah yang tercepat di alam semesta, kata Burter bangga. Diam, begitu Jais dan Guldo kembali, kita akan meninggalkan planet yang membosankan ini. Kapten Ginyu yang tinggi dan kokoh seperti bukit kecil sedang duduk di atas batu, dan dia melihat Rikum dan Burter mulai bertengkar lagi. Sudut mulutnya sedikit terangkat, sementara dia mengepalkan dan meremukkan batu di tangannya. Di bawah sinar matahari yang menyinari, 2 tanduk hitam di kepalanya memantulkan cahaya terang dan indah. Ya, Kapten, sebentar lagi tidak akan ada lagi makhluk hidup yang tersisa di planet ini. Rikum dan Burter mencibir, lalu mulai berlatih tarian pasukan yang baru mereka aransemen. Tidak lama kemudian, di langit, siluet merah dan hijau terbang. 2 anggota pasukan Ginyu lainnya, Jais dan Guldo, juga telah kembali. Kapten, misi yang ditugaskan oleh Raja Frieza telah selesai, planet ini dapat digunakan sebagai titik penjaga paling selatan di wilayah utara, dan ketika waktunya sudah tepat, stasiun pasokan garis depan Starfield wilayah timur dapat diserang. Jais yang berkulit merah melaporkan. Oke, Kapten Ginyu mengangguk. Kemudian, tubuhnya yang tinggi dan kokoh berdiri, dan bertepuk tangan untuk membersihkan pecahan batu di tangannya. Karena misi sudah selesai, kita tidak perlu berlama-lama di sini. Ayo kembali ke markas secepatnya. Kapten, saya tidak melihat ada ahli di wilayah timur ini. Mengapa Frieza menyerang wilayah timur kali ini? Jais menanyakan pertanyaan yang muncul di hatinya. Kapten Ginyu segera menoleh dan mencaci maki, Raja Frieza punya rencananya, kamu harus lebih sedikit bicara. Universe King Frieza, apakah dia seseorang yang bisa mereka bicarakan? Tidak apa-apa jika mereka hanya berbicara satu sama lain, tapi mereka tidak boleh menyebarkannya. Setelah ditegur Kapten Ginyu, Jais menutup mulutnya dengan hati-hati. Kapten, apakah ada masalah yang muncul di pasukan bagian utara wilayah utara? Belakangan ini Frieza Corp cukup sering dimobilisasi. Sepertinya ini bukan untuk menyerang wilayah timur. Mungkinkah Raja Frieza ingin memulai perang dengan sirkuler?
Burter memukul kedua telapak tangannya dan bertanya. Pasukan Ginyu tidak mengetahui situasi terkini di wilayah utara karena mereka telah lama menjalankan misi berbahaya di luar. Kapten Ginyu berkata, memang benar telah terjadi masalah besar di wilayah utara. Sepertinya sesuatu terjadi pada skuadron lapis baja sirkuler 2 tahun lalu di wilayah timur. Skuadron lapis baja, itu adalah salah satu skuadron terbaik. Apa yang mungkin terjadi? Orang yang menanyakan pertanyaan itu adalah Guldo. Dia memiliki 4 mata dan kemampuan waktu yang bagus, tetapi kekuatan pertempurannya paling rendah di antara anggota pasukan. Pasukan Ginyu tergolong pasukan tempur terkuat di bawah pasukan Frieza. Setiap anggota memiliki lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran. Hanya kekuatan pertempuran Kapten Ginyu yang mencapai angka yang mengerikan, lebih dari 100.000. Tapi Kapten Ginyu mau tidak mau mengakui bahwa skuadron lapis baja kuler lebih menakutkan daripada mereka. Pasukan Ginyu Frieza, skuadron lapis baja kuler, dan pasukan tempur terkuat Raja Colt adalah pasukan andalan di wilayah utara. Hehe, kalau skuadron lapis baja Salsa bisa dimusnahkan, lalu kenapa skuadron lapis baja baru Aiolos tidak bisa? Kapten Ginyu mencibir, sangat ketakutan di dalam hatinya. Sebelum Kapten Ginyu bergabung dengan pasukan Frieza, ia pernah bertarung dengan Salsa untuk memperebutkan posisi Kapten Skuadron Lapis Baja. Sayangnya, dia dikalahkan, dan dia bergabung di bawah Frieza. Tapi sekarang sepertinya dia cukup beruntung. Salsa sudah mati, Aiolos sudah mati, tapi dia hidup dengan baik. Apa? Skuadron Lapis Baja baru juga telah dihancurkan. Mendengarkan berita ini untuk pertama kalinya, mata Burter, Jais dan anggota pasukan Ginyu lainnya melebar, seolah-olah mereka telah mendengar hal yang paling tak terbayangkan. Mungkinkah skuadron lapis baja ditakdirkan tanpa siapapun? Itu dihancurkan 2 kali hanya dalam beberapa tahun. Saya mendengar bahwa bukan hanya skuadron lapis baja, tetapi bahkan sirkuler sendiri pun tewas di wilayah timur. Kapten Ginyu merendahkan suaranya dan mengucapkan kata-kata yang tidak berani dipercaya oleh semua orang. Mustahil, semua orang memiliki pandangan lesu di mata mereka setelah mendengarkannya, dan mereka menghirup udara dingin. Adegan itu tiba-tiba tenggelam dalam keheningan. Setelah sekian lama, Jais menelan ludah dan bertanya, apakah beritanya dapat dipercaya? Dia masih tidak percaya bahwa ahli tak terduga seperti sirkuler juga akan mati. Kapten Ginyu dengan paksa mengangguk dan menghancurkan fantasi Jais. Inilah yang dikatakan Raja Frieza kepadaku secara pribadi. Jadi, Frieza sekarang sering melakukan mobilisasi, untuk memperebutkan pasukan di wilayah utara bagian utara. Selain itu, Korps Sir Colt di timur juga akan terlibat. Selain itu, tampaknya pasukan di pihak Slug juga berada dalam kekacauan. Mereka adalah kelompok tanpa pemimpin, jadi sulit untuk menenangkan kekacauan. Saya tidak menyangka wilayah utara tiba-tiba menjadi kacau balau. Jais dan yang lainnya menghela nafas. Lupakan saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita hanya perlu fokus menjalankan misi yang diberikan oleh Raja Frieza dengan baik. Hal-hal menyusahkan itu akan ditangani oleh Korps. Kapten Ginyu tersenyum. Pasukan Ginyu mereka adalah pasukan beranggotakan 5 orang. Itu hanya menangani beberapa misi terbaik. Hal-hal seperti korps yang terlibat dalam perang, dan pasukan yang melakukan ekspedisi hukuman, tidak ada hubungannya dengan mereka. Ya, kita harus menjalankan misi kita dengan benar. Yang lain mengangguk setuju, dan kemudian melihat ke arah bintang ke arah area timur. Ekspresi mata mereka penuh dengan segala macam makna. Tampaknya mengandung beberapa ketakutan. Langit berbintang yang dalam, sunyi dan gelap tampak seperti iblis jurang yang membuat gerakan mengancam, dan juga sepertinya menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. Pada saat ini, detektor energi mengeluarkan bunyi alarm. Kapten Ginyu mengambilnya dan melihat 10 titik terang mendekat ke arah mereka. Oh, ada 10 sinyal energi yang kuat, yang masing-masing memiliki lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran. Mata Kapten Ginyu terkonsentrasi dan dia langsung berkata sambil tersenyum. Kekuatan ini cukup untuk menandingi pasukan Ginyu mereka, tentu saja, jika Kapten Ginyu tidak diikut sertakan. Bab 226, saatnya balas dendam. Sama seperti Kapten Ginyu dan timnya menemukan 10 sinyal berenergi tinggi, di sebuah galaksi besar di alam semesta, yang terletak di luar zona layak huni dan di tengah sabuk asteroid. Asteroid tidak beraturan beberapa ratus ribu meter berkumpul di sini. Di bawah sinar matahari yang menyinari, permukaan yang terkena sinar matahari tampak abu-abuan dan mengkilat. Pada saat ini, 2 sinar keemasan bergerak dengan kecepatan tinggi di sabuk asteroid. Mereka kadang-kadang bertabrakan sebentar satu sama lain sebelum dengan cepat berpisah, dan kadang-kadang juga terjalin selama 1 putaran, ketika ledakan energi yang mengguncang bumi meletus. Kekuatan menakutkan dan luar biasa yang seolah-olah sedang melahirkan alam semesta, menyebabkan sabuk asteroid menjadi semakin kacau. Meteorit yang tidak teratur, tanpa pola yang teratur, saling bertabrakan. Kemudian, pecah menjadi beberapa meteorit yang lebih kecil lagi. Tiba-tiba, 2 sinar keemasan berhenti di angkasa. Berhenti sejenak, untuk mempersiapkan letusan berikutnya. Benar saja, setelah beberapa saat, kedua sinar emas itu sekali lagi mulai bertarung 1 ronde lagi. Energi yang banyak dan kacau secara bertahap mempengaruhi lintasan pergerakan beberapa planet yang jauh. Mei Ling, seranganku berikutnya akan menjadi yang terakhir. Hati-hati, sebuah suara dikirim dari erbut Erfone seukuran kedelai, dan kemudian kedua tangan mulai mengumpulkan gelombang energi biru muda.
Gelombang energi spiral. Dengan teriakan nyaring, dua gelombang energi biru cerah terjalin. Penampilan mereka sangat mirip dengan adonan goreng saat mereka keluar dari kedua tangan dengan suara siulan. Kedua gelombang energi itu seperti dua naga banjir yang berebut untuk bergerak maju, dan meteorit di sepanjang jalan seperti bulu angsa yang dilenyapkan satu persatu di tengah energi berbentuk spiral yang kuat. Ayo, melihat gelombang energi langsung mengalir ke arahnya, tidak hanya ekspresi gadis berambut panjang di seberangnya yang tidak dipenuhi rasa takut, tapi malah menunjukkan ekspresi gila. Tangan kecilnya yang ramping menggambar setengah lingkaran dan kemudian menyeretnya ke depan saat telapak tangannya tiba-tiba bersinar dengan kemegahan yang berkilauan. Gadis itu sebenarnya bermaksud untuk menghadapi gelombang energi dengan tangan kosong. Bang, energi spiral kuat yang bersiul tiba-tiba berhenti setidaknya 3 cm di depan wanita itu, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghentikannya untuk bergerak. Bas-bas, energi berbentuk spiral maju tanpa gentar dalam gelombang demi gelombang dan menyatu menjadi sebuah bola. Kemudian di sepanjang permukaan tempat ia berhenti, ia mengirimkan riak ki. Pemandangan ini seperti kolom air yang tajam tiba-tiba menghantam batu, dan aura energi yang tersebar secara tegak lurus tiba-tiba membentuk wilayah yang luas. Hai, gadis itu mengerahkan kekuatannya dengan teriakan keras, dan ruang hampa itu seperti pecahan kaca, terbelah menjadi sinar cahaya jernih ke segala arah. Tiba-tiba, energi biru muda meledak dan berubah menjadi bola api besar dan berwarna merah terang. Bola api itu seperti bintang merah raksasa yang menua. Meskipun kehidupannya akan segera berakhir, kekuatan yang dimuntahkannya pada saat-saat terakhirnya membuat banyak sekali makhluk hidup gemetar. Bang bang bang, area seluas beberapa ribu kilometer terkena energi yang menakutkan, dan segera semua meteorit dan pecahan batu berubah menjadi abu. Sementara batu yang sedikit lebih kuat dan lebih keras berakselerasi hingga ekstrim, berubah menjadi peluru berkobar yang melesat keluar galaksi. Energi padat untuk sesaat membuat lingkungan sekitar menjadi sangat luas. Ketika energinya berangsur-angsur hilang, pemandangan kehampaan yang luas muncul di depan mata mereka. Lumayan, Mei Ling, kekuatan pertempuranmu telah mencapai 6 juta begitu cepat. Setelah semuanya beres, sosok Xiaya melintas beberapa kali dan muncul di depan gadis itu. Setelah setahun berdebat dan berlatih tanpa henti dengan Xiaya, kekuatan pertempuran Mei Ling akhirnya meningkat dari 4,8 juta menjadi 6 juta. Peningkatannya tidak kecil. Tapi meski begitu, aku masih belum menembus kondisi Super Saiyan. Mei Ling menggelengkan kepalanya, merasa tidak puas dengan situasinya. Meskipun kekuatan pertempurannya telah meningkat dari 4,8 juta menjadi 6 juta dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun, yang tampaknya merupakan peningkatan besar, namun ini adalah hasil pertarungan tanpa henti dengan Xiaya siang dan malam. Tahun ini, dia telah mengeluarkan upaya besar, dan dapat dikatakan bahwa selain istirahat yang paling penting, Xiling dan Mier sebisa mungkin selalu dalam bentuk Mei Ling, terus-menerus menerima kemarahan Xiaya. Meski begitu, dia masih belum bisa mencapai level Super Saiyan. Dari sudut pandang Mei Ling, hal ini jelas tidak akan memuaskannya. Mei Ling tidak hanya mewarisi kegigihan Xiling, tetapi juga menunjukkan kebanggaan Miers hingga puncaknya. Mungkin Anda bisa mencoba keadaan Pseudo Super Saiyan. Xiaya berpikir sebentar dan menyarankan. Dia tidak memiliki cara yang lebih baik untuk berubah menjadi Super Saiyan. Dalam karya aslinya, perubahan emosi yang ekstrim dapat menyebabkan Saiyan yang kuat berubah menjadi Super Saiyan, namun ia berharap Mei Ling akan menerobos secara alami seperti dia, atau menemukan peluang terobosan dalam pertempuran. Ini akan menguntungkan Xiling dan Miers untuk menembus Super Saiyan di masa depan. Namun, Mei Ling sepertinya tidak mampu melakukan hal tersebut. Apakah kamu juga ingin aku berubah menjadi Pseudo Super Saiyan seperti kamu? Mei Ling mengangkat kepalanya karena heran, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Fisikku berbeda denganmu. Transformasi Pseudo Super Saiyan sepertinya tidak berhasil untuk saya. Pseudo Super Saiyan adalah jenis transisi antara Saiyan dan Super Saiyan. Tingkat peningkatan kekuatannya tidak sebaik di Super Saiyan, tetapi tubuh harus menanggung tekanan yang jauh lebih kuat daripada transformasi Super Saiyan. Berada dalam posisi sulit dapat membawa transformasi dalam ketidakberdayaan. Jika Mei Ling menggunakan transformasi Pseudo Super Saiyan, itu hanya akan mempersingkat waktu fusinya, dan bahkan dapat langsung membatalkan status fusinya. Kalau begitu, sebenarnya tidak ada jalan lain. Jika Anda ingin menembus batas Super Saiyan, Anda hanya dapat mengandalkan upaya terus-menerus. Xiaya mengangguk. Wajah cantik Mei Ling menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Segera dengan kilatan cahaya, Mei Ling kembali terpecah menjadi Xiling dan Miers, batas waktu teknik penggabungan telah tiba. Kemudian, mereka berteleportasi ke planet yang jauh. Setelah beristirahat dan menyesuaikan diri sebentar, Xiling dan Miers menyatu kembali dengan Mei Ling setelah waktu pendinginan teknik fusi berlalu dan memulai pelatihan. Gaya pelatihan ini dapat sangat meningkatkan efisiensi pelatihan kedua orang tersebut. Beberapa hari kemudian, Xiaya dan Mei Ling masih berlatih di ruang bintang, tetapi berita penting dari planet Hongshan mengganggu program pelatihan mereka. Secara umum, jika tidak ada masalah yang mendesak, planet Hongshan tidak akan mengganggu pelatihan mereka. Dalam hal waktu luang, Xiaya berbeda dari para pemimpin ras lainnya. Dia punya banyak waktu pribadi dan tidak terbebani oleh banyak hal sepele. Setelah Xiaya menerima berita itu, dia tahu bahwa segala sesuatunya pasti sangat mendesak, jadi dia segera berteleportasi kembali ke planet Hongshan bersama Xiling dan Miers. Apa yang terjadi?
kenapa kamu segera menelepon kami kembali? Ketika dia tiba di ruang konferensi personel tingkat tinggi, Siaya menemukan bahwa Adri, Bardock, Brook, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Ekspresinya berubah menjadi serius. Tampaknya sesuatu yang penting telah terjadi. Adri berkata, 2 hari lalu, kami kehilangan kontak dengan pasukan kuat yang sedang menjalankan misi di lapangan bintang dekat area utara. Mereka bertekad untuk mati. Oh, Siaya tercengang. Mengalami kerugian saat menjalankan misi adalah hal yang wajar, tetapi Siaya tahu pasti ada hal lain. Jika tidak, Adri dan yang lainnya pasti tidak akan memanggilnya kembali untuk hal semacam ini. Benar saja, dia melihat ekspresi Brook berubah serius. Masalahnya adalah pasukan itu berjumlah 10 orang. Itu adalah pasukan yang dibentuk dari Elite Warriors. Elite Warrior, yaitu seorang ahli dengan kekuatan pertempuran lebih dari 10.000. Ini adalah pasukan yang tidak boleh dianggap remeh. Setelah Siaya selesai mendengarkan, ekspresinya juga menjadi serius. Prajurit elit planet Hongshan setara dengan prajurit tingkat tinggi planet Vegeta di masa lalu yang memiliki lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran. Kekuatan tim yang terdiri dari 10 orang ini hampir setengah dari kekuatan tempur kelas atas planet Vegeta di masa lalu. Meskipun planet Hongshan jauh lebih kuat daripada planet Vegeta, sejauh ini jumlah pejuang elit masih hanya 400 orang. Kehilangan 10 orang sekaligus, tak heran jika corak Adri dan yang lainnya begitu jelek. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Siaya bertanya dengan tenang. Semua orang yang hadir mengerti bahwa Siaya menjadi marah. Orang saya di planet Hongshan tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi siapapun di wilayah timur. Di satu sisi adalah untuk tetap bersikap low profile, dan di sisi lain, untuk mengumpulkan kekuatan dan meledak sepenuhnya suatu hari nanti. Jadi, area aktif utama Saiyan hingga saat ini terkonsentrasi di sekitar planet Bakuf dan beberapa planet misi. Medan bintang di area timur ini, tempat nama Saiyan dikenal, merupakan tempat yang cukup kecil dibandingkan dengan luasnya jutaan bintang di area timur. Kita sudah tahu, ini adalah gambar terakhir yang diambil pasukan sebelum mereka dimusnahkan. Adri mengangguk dan menunjukkan foto terakhir yang diambil oleh Elite Squad. Dalam gambar tersebut, selain pasukan elit yang terdiri dari 10 orang, juga terdapat 5 tokoh lainnya. Ketinggian orang yang tinggi dan lurus seperti bukit kecil memberikan dampak yang kuat. Kekuatan Ginyu. Siaya melihat sosok yang ditunjukkan dalam gambar dan terkejut, dan wajahnya menjadi lebih muram dan tegas. Ini masuk akal, hanya pasukan tempur yang kuat seperti Ginyu Force yang bisa mengalahkan pasukan elit planet Hongshan. Menariknya, kami belum keluar untuk menyerang pasukan Frieza, tapi mereka sudah datang mengetuk pintu kami, kata Siaya dengan tenang dan berbalik untuk melihat ke arah Adri dan yang lainnya. Ini mungkin hanya kebetulan, tapi juga menjadi peringatan bagi kami. Tidak mengambil keputusan secara cepat hanya akan menimbulkan bencana. Saya pikir tidak hanya Ginyu Force, tetapi dendam antara Saiyan dan ras Frost Demon juga harus diselesaikan. Ya kecil, maksudmu, memulai perang dengan ras Frost Demon. Apakah Anda berencana untuk mengambil tindakan sendiri? Adria terkejut. Jika ada orang acak dari orang-orang yang hadir di sini yang dikirim, mereka bisa mengalahkan pasukan seperti pasukan Ginyu. Tapi masalahnya adalah Frieza berdiri di belakang mereka. Planet Hongshan hanya memiliki Siaya yang mampu menghadapi mereka. Itu benar, hutang ini sudah terlalu lama berlarut-larut. Awalnya, jika Siling dan Miers tidak dapat menembus Super Saiyan setelah beberapa waktu berlalu, saya berencana membuat mereka bergabung dan menyerang Frieza untuk mencari terobosan. Tapi sekarang setelah hal seperti itu terjadi, saya akan pergi dan mengambil kembali pokok dan bunganya, kata Siaya sambil tersenyum tipis. Jika seseorang tidak dapat mencapai kondisi Super Saiyan dengan pemahaman alami, maka itu hanya dapat dirangsang melalui pertempuran. Ini adalah rencana awal Siaya untuk Siling dan Miers. Siaya, tidak apa-apa kalau kamu melepaskan kami sekarang, kata Siling sambil melangkah maju. Siaya menggelengkan kepalanya sedikit, tidak setuju. Tidak, kamu bahkan tidak bisa mempertahankan Pseudo Super Saiyan saat ini. Terlalu berbahaya berurusan dengan Frieza. Pada karya aslinya, alasan Son Goku mampu bertarung melawan Frieza di final form dalam waktu yang lama. Pertama, Frieza tidak mengerahkan seluruh kekuatannya saat itu. Kedua, Son Goku menggunakan Kaioken sebanyak 20 kali dan meningkatkan kekuatan pertempurannya menjadi 60 juta. Ini hampir tidak cukup untuk terus melawan Frieza di final form untuk waktu yang lama. Meskipun Siling dan Miers sekarang bisa bergabung, kekuatan pertempurannya sekitar 6 juta, kesenjangannya terlalu besar. Saat menyebutkan kelemahannya, Siling tiba-tiba terdiam. Kalau begitu, hanya Tuan Siaya yang bisa menangani Frieza. Orang yang berbicara adalah Bardock. Ia tahu kalau kekuatan pertempuran Frieza di bentuk terakhirnya hanya 120 juta, jauh lebih buruk dari kakaknya Cooler. 2 tahun lalu, Sir Siaya bisa bertarung melawan Cooler dalam waktu yang lama. Jadi wajar saja, dia pasti menjadi lebih kuat sekarang. Siaya tersenyum pada semua orang, wajahnya penuh percaya diri. Yakinlah, saya akan mengambil tindakan, jadi pasukan Frieza akan segera dibubarkan. Ya, kebencian orang saya akan segera terbalas. Kami sudah lama menunggu hari ini. Saiyan akan menang. Semua personel tingkat tinggi planet Hongshan dengan penuh semangat memandang Siaya. Bab 227, membunuh hanya dengan memutar tangannya. Beri aku lokasi pasukan Ginyu. Sebelum pergi ke area utara,
aku akan pergi dan menghabisi mereka terlebih dahulu. Siaya dengan datar berkata kepada semua orang. Ya, Tuan Siaya. Charlene, yang bertanggung jawab atas manajemen informasi markas besar, buru-buru menandai posisi terakhir pasukan Ginyu di peta 3 dimensi dan kemudian menyerahkannya kepada Siaya. Koordinat tersebut menunjukkan bahwa pasukan Ginyu masih berada dalam batas wilayah-wilayah timur. Setelah menerima koordinat, sudut mulut Siaya sedikit melengkung ke atas, dan sinar dingin muncul di mata hitamnya. Dia kemudian berbalik ke arah Siling dan Miers dan berkata, kalian berdua, selagi saya tidak di sini, kalian akan menjaga planet Hongshan. Mehaem, kami akan melindungi planet Hongshan. Yakinlah, serahkan pada kami. Siling sedikit menganggukkan kepalanya, sementara Miers menepuk dadanya seolah berkata, jangan khawatir, aku di sini. Sekaligus, di suatu tempat yang terletak pada batas umum wilayah utara dan timur. Pasukan Ginyu sedang beristirahat di planet kehidupan primitif. Meskipun mereka semua sangat kuat, pertempuran beberapa hari yang lalu sangatlah berat dan intens. Di antara 5 anggota, kecuali Kapten Ginyu, yang lain kurang lebih semuanya mengalami beberapa luka. Dalam kesan pasukan Ginyu, tampaknya ini adalah pertempuran paling menantang yang pernah mereka alami sejak didirikan. Kapten, sulit dipercaya bahwa di wilayah timur, orang Saiyan masih ada. Kekuatan beberapa orang Saiyan itu sangat kuat, seluruh lenganku masih mati rasa. Burter, yang dikenal karena kecepatannya, melambaikan tangannya, masih merasakan kelemahan dan mati rasa menyerang lengannya. Hahaha, meski kuat, bukankah mereka tetap mati di tangan kita? Kapten Ginyu tertawa terbahak-bahak, 2 tanduk hitam di kepalanya bersinar. Tapi memang benar bahwa para Saiyan itu agak terlalu kuat, para Saiyan di planet Vegeta tentu saja tidak sekuat itu. Jais berbicara, agak takut. Kapten Ginyu mengelus dagunya dan setuju dengan sudut pandang Jais. Itu benar, Saiyan di wilayah timur benar-benar berbeda dengan Saiyan di planet Vegeta, yang sesuai dengan judul Fighting Rache. Awalnya, orang Saiyan di planet Vegeta hanya dianggap sebagai gorila buas di mata Kapten Ginyu. Balapan pertarungan apa, itu hanya melebih-lebihkan mereka. Sebaliknya, setiap Saiyan yang muncul kali ini memiliki kekuatan yang tidak lebih buruk dari Raja Vegeta. Bahkan tidak lebih buruk dibandingkan dengan anggota pasukan Ginyu lainnya. Ayo pergi, kita sudah cukup istirahat. Masih banyak misi yang menunggu kita nanti. Kapten Ginyu berdiri dan berkata. Ya, Kapten. Mematuhi perintah kaptennya, mereka berdiri dan berjalan menuju pesawat luar angkasa berbentuk cakram yang berlabuh di pantai batu pasir tak jauh dari situ. Tapi saat ini, sinar energi terbang secara diagonal dan menghantam piringan pesawat ruang angkasa mereka, dan dengan ledakan keras, seluruh pesawat ruang angkasa itu meledak berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, ekspresi Kapten Ginyu dan yang lainnya yang bergerak maju, mau tidak mau menjadi kaku. Mereka langsung bereaksi, wajah mereka menjadi gelap seperti dasar pot. Penghancuran pesawat luar angkasa mereka cukup memalukan bagi pasukan Ginyu. Karena pesawat luar angkasa berbentuk cakram hancur, mereka hanya bisa kembali dengan pesawat luar angkasa berbentuk bola kecil. Jika lambung pesawat ruang angkasa berbentuk bola tidak cukup kuat untuk menahan ledakan, mereka harus menghubungi markas besar dan meminta seseorang menjemputnya. Apapun pilihannya, pasukan Ginyu akan kehilangan muka. Siapa itu? Berani sekali. Kapten Ginyu sangat marah hingga dia sedikit gemetar, dan tubuhnya memancarkan aura dingin, menatap dengan dingin ke arah sumber serangan. Ginyu Force, ini hanya peringatan, kamu akan segera melapor kepada Raja Neraka di dunia bawah, kata sebuah suara dingin. Berbalik, mereka melihat seorang anak muda berambut hitam dengan pakaian seni bela diri putih duduk di tepian batu yang menonjol, saat angin sepoi-sepoi dan jernih mengayunkan rambut di depan keningnya. Kenapa ada manusia di sini? Burter berteriak keheranan dan menoleh ke Jais dan bertanya, berapa kekuatan pertempuran orang ini? Jais mengoperasikan detektor energi di tangannya sebelum menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, detektornya tidak memberikan respons apapun. Tidak perlu diperiksa, pihak lain pasti bisa menyembunyikan kekuatan pertempurannya. Detektor itu tidak berguna baginya. Kapten Ginyu berkata dengan suara acuh tak acuh, matanya menatap tajam ke arah manusia di seberangnya. Dia merasakan sedikit rasa tidak enak di hatinya, meskipun dia tidak tahu kenapa. Kapten Ginyu sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Siaya bertepuk tangan dan memuji. Siapa yang mulia, sepertinya kami tidak menyinggung perasaan Anda. Kapten Ginyu menyipitkan matanya dan berbicara dengan ketakutan. Wajah tersenyum itu menjadi dingin, dan Siaya mengangkat alisnya, berkata dengan dingin, jangan bilang kamu sudah melupakan orang-orang yang kamu bunuh dalam 2 hari terakhir. Orang-orang itu adalah bawahanku. Kamu juga seorang Saiyan. Wajah Kapten Ginyu berubah saat dia berteriak keras. Benar, saya juga seorang Saiyan, jadi kalian semua bisa mati sekarang. Siaya mencibir, sedikit melangkah maju, dan dalam sekejap mata menghilang dari pandangan mereka. Dia muncul lagi di depan Jais yang berkulit merah, dan kemudian dengan cepat mengayunkan pukulan kuat seperti baja. Bang, mata Jais menoleh, dan dia langsung pingsan ke tanah dengan suara teredam. Cepat, pikiran inilah yang terlintas di hati Kapten Ginyu. Namun sebelum dia sempat bereaksi, gelombang energi biru tua telah melesat dengan cepat, langsung mengenai kepala Jais. Kepalanya meledak berkeping-keping, dan cairan putih dan merah terciprat ke tanah.
Hanya sedikit orang di alam semesta yang memiliki vitalitas kuat seperti Majin Buu. Jika sebagian besar makhluk hidup tidak memiliki kepala atau hati, itu berarti kematian. Jais, salah satu pasukan Ginyu, yang kekuatan pertempurannya mencapai puluhan ribu, langsung mati di tangan Xia. Pembunuhan instan, langsung dan efisien. Pakar, ini jelas merupakan pakar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pupil ungu Kapten Ginyu menyusut tajam, hatinya bergetar, dan di saat yang sama perasaan gembira juga masih melekat di hatinya. Sialan, kamu membunuh Jais. Burter, yang mengaku sebagai yang tercepat di alam semesta, meraung marah. Tubuhnya segera berubah menjadi seberkas cahaya, dengan cepat bergegas menuju Xia untuk menyerang. Ketika Xia melihat ini, seringai muncul di sudut mulutnya. Dia dengan ringan mengayunkan tubuhnya, gerakan kecilnya selalu mampu dengan cerdik menghindari serangan Burter. Bajingan, bajingan. Burter mencoba yang terbaik untuk menggunakan kecepatan maksimumnya, tetapi kali ini dia sepertinya telah mencapai batas yang tepat. Kecepatannya yang membanggakan sepertinya tidak berarti apa-apa di mata pemuda itu, setiap serangannya dapat dihindari dengan sempurna. Hati Burter dipenuhi amarah. Wosh, seberkas cahaya setipis sayap jangkrik melintas. Merasakan sensasi sejuk di dadanya, Burter menunduk kaget dan melihat sebuah lubang tiba-tiba muncul di dadanya. Karena lukanya terlalu cepat, butuh waktu beberapa saat hingga darahnya muncrat. Melihat tangan lawannya, jantungnya berdebar kencang. Itu, hatiku, Burter tampak tidak percaya. Tampaknya dia telah melihat hal yang paling tidak terduga di dunia. Dia dikenal karena kecepatannya, tapi dia bahkan tidak tahu kapan lawannya mengambil hatinya. Mustahil, saya jelas orang tercepat di alam semesta. Kamu yang tercepat di alam semesta. Tidak, sepertinya aku lebih cepat darimu. Xia berkata dengan dingin, lalu bola energi muncul di telapak tangannya, langsung membakar jantung berdarah di tangannya menjadi abu. Setelah kehilangan hatinya, vitalitas Burter terkuras sedikit demi sedikit, kesadarannya yang berjuang menjadi kabur dan tak lama kemudian dia juga kehilangan nyawanya. Hanya dalam waktu singkat, pasukan Ginyu berkurang 2 anggota elitnya. Bab 228, Penghancuran Kekuatan Ginyu. Sangat cepat, dan kuat, kekuatan pertempuran manusia ini pasti di atas 150.000. Jika aku bisa mendapatkan tubuhnya, kekuatanku pasti bisa meningkat pesat. Kapten Ginyu memandang Xia dan membuat rencana dalam hatinya. Semakin dia memikirkannya, semakin matanya bersinar. Dia secara intuitif merasa bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan hatinya menjadi gelisah. Ia tak bersedih sedikitpun atas pengorbanan rekan setimnya. Tapi Rikum di samping tidak tahan dengan kematian rekan satu timnya. Dia berteriak keras ke arah Guldo, Guldo, ayo kita serang bersama, kamu harus mengambil kesempatan untuk meluncurkan kemampuanmu. Setelah itu, dia meraung ke arah Xia dan menyerang. Sementara Guldo mengubah pendekatannya dan mencari peluang untuk menyerang. Mencari kematian, Xia berkata dengan suara acuh tak acuh dan datar. Matanya bersinar dengan cahaya yang dalam, dan kemudian tubuhnya bergerak. Meninggalkan beberapa bayangan buram, tubuh aslinya telah tiba sebelum Rikum. Sekarang, Guldo berteriak kegirangan, dan keempat mata di kepalanya tiba-tiba melebar. Tiba-tiba, waktu dalam rentang beberapa kilometer terhenti. Semuanya hening, pasir yang berputar-putar berhenti di udara, dan beberapa bayangan setelahnya juga membeku seperti suatu zat. Rikum yang mengacungkan tinjunya juga tidak bergerak. Hehe, dalam domain waktuku, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Guldo berkata dengan penuh semangat, tubuhnya yang gemuk berlari mendekat dan segera tiba di hadapan Xia. Guldo memiliki kemampuan terbaik di Ginyu Force, dan kemampuannya adalah Time Stop. Kemampuannya yang misterius dan langka membuatnya sukses dalam segala hal. Bahkan jika dia hanya memiliki lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran, dia memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam pasukan Ginyu. Dalam perjalanan bertarungnya, entah berapa banyak ahli yang tewas di bawah kemampuannya. Puci, pedang energi menembus jantung Xia, tapi tak lama kemudian Guldo merasa ada yang tidak beres. Dia tidak bisa merasakan sensasi pedang energi yang menembus tubuh. Ini adalah bayangan setelahnya. Guldo panik, itu jelas tubuh aslinya, bagaimana bisa berubah menjadi bayangan setelah dia meluncurkan Time Stop? Di mana sebenarnya tubuh asli Saiyan bersembunyi? Apakah kamu mencariku? Suara lucu terdengar, dan Xia muncul dengan cara yang aneh, lalu dia berjalan ke depan Guldo selangkah demi selangkah. Wajah tampannya memperlihatkan senyuman, tapi itu membuat Guldo merasa sangat merinding. Bagaimana mungkin? Kamu jelas-jelas berada dalam domain waktuku, bagaimana kamu bisa bergerak bebas? Dengan takut-takut melangkah mundur, kulit Guldo menjadi bingung dan dahinya meneteskan butiran keringat. Dari segi kekuatan pertempuran, Guldo bisa dikatakan berada di urutan terbawah di antara semua anggota pasukan Ginyu. Kini setelah kemampuannya gagal, menghadapi musuh yang bisa dengan mudah membunuh Jais dan Burter, dia sama sekali tidak punya keberanian untuk melawannya. Sudut mulut Xia melengkung, memperlihatkan senyuman dingin. Sangat disayangkan, tapi aku juga punya kemampuan waktu dan kemampuan yang jauh lebih kuat dari milikmu. Bagaimana bisa? Guldo berteriak kaget. Pembekuan ruang waktu. Siu, waktu yang awalnya stagnan sekali lagi mengalami stagnasi, dan seluruh ruang berubah menjadi warna biru es yang jernih. Kemampuan ruang waktu Xia diluncurkan. Selain penghentian waktu Guldo, ruang semakin membeku.
Dalam latar belakang biru es ini, Guldo yang pendek dan gagah membeku di tempat aslinya, memperlihatkan keterkejutan di wajahnya. Kalian berdua mati. Siaya mengulurkan jarinya dan mengayunkannya 2 kali di angkasa. Jarinya menunjuk pada celah antara kedua alis Guldo dan Rikum, setelah itu dia menghilangkan kemampuan Spaghetti Freeze. Mata Guldo dan Rikum beralih ke belakang kepala mereka, dan mereka pingsan, sekarat. Dalam sepersekian detik tadi, metode Ki yang digunakan Siaya secara tidak biasa menumbuk otak mereka untuk menempel. Setelah kekalahan, Guldo, kemampuan waktunya juga segera kehilangan efektivitasnya. Desir, semuanya kembali normal. Dengan 2 suara ledakan, kepala Guldo dan Rikum, seperti semangka yang bertabrakan dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba meledak. Sekarang, kecuali Kapten Ginyu, 4 anggota pasukan Ginyu lainnya sudah melapor ke dunia bawah. Kamu bisa membunuh mereka dalam sekejap. Kuat, kuat. Seorang ahli yang kuat seperti Yang Mulia tiba-tiba muncul di antara orang Saiyan. Wajah Kapten Ginyu memadat, dia takut dan pada saat yang sama, kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Saiyan yang begitu kuat, tidak heran bahkan Raja Frieza pun begitu takut pada mereka. Ini sangat masuk akal. Sebelumnya, kesannya terhadap orang Saiyan terlalu buruk. Itu bukan karena orang Saiyan lemah, tapi karena orang Saiyan di planet Vegeta terlalu tidak berguna. Ini benar-benar tubuh pemberian Tuhan. Ginyu menjilat bibirnya dan menatap Siaya dengan mata penuh keserakahan. Kapten Ginyu, tahukah kamu kenapa aku hanya meninggalkanmu? Siaya mengerutkan alisnya dan berkata dengan santai. Mengapa? Karena saya ingin mengetahui informasi markas Frieza dari Anda. Frieza menghancurkan tanah air Saiyan, planet Vegeta. Saatnya melunasi utangnya. Dia perlahan berkata dengan suara acuh tak acuh dan tegas. Sepertinya dia mendengar lelucon lucu, Kapten Ginyu tertawa. Hahaha, kamu, seorang Saiyan, mengatakan bahwa kamu ingin mencari Raja Frieza untuk membalas dendam. Kurang pengetahuan. Saya akui bahwa Anda sangat kuat, lebih kuat dari kebanyakan orang yang pernah saya lihat, tetapi Anda bahkan tidak mengetahui aspek menakutkan dari Raja Frieza. Menenangkan diri, Kapten Ginyu berkata dengan pasti, bagi Raja Frieza, membunuhmu semudah mencubit seekor semut. Oh, kamu berpikir seperti itu. Dengan kata lain, Anda tidak akan melepaskan informasi tentang markas Frieza. Lupakan saja, jangan katakan itu. Lalu, apa gunanya menahanmu? Ketika saatnya tiba, saya akan menemukannya sendiri. Siaya menggelengkan kepalanya dengan menyesal, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Hehe nak, kamu sudah terlambat, berikan tubuhmu. Kapten Ginyu melolong dengan gila, matanya bersinar dengan lampu merah. Mengubah. Saat suaranya bergema, cahaya terang bersinar, dan kemudian tubuh roh transparan muncul dari tubuh ungunya dan terbang menuju Siaya. Kapten Ginyu mengarahkan kemampuannya pada Siaya, ini adalah metode terbaiknya untuk menukar tubuhnya dengan yang kuat, tanpa mengetahui apakah tubuh Kapten Ginyu saat ini dapat ditukar. Bising, Siaya mendengus dingin, dan matanya bersinar dengan lampu listrik. Aura yang luas dan megah namun mengesankan tiba-tiba meletus dan langsung menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh daratan. Tanah tiba-tiba tenggelam sebagian besar, dengan retakan sebagai pembatasnya. Tubuh roh Kapten Ginyu segera melesat ke belakang dan kembali ke tubuhnya sehingga menyebabkannya bergetar. Serangan balik dari kegagalan kemampuannya menyebabkan otaknya membeku sepenuhnya, dan butuh beberapa saat untuk pulih. Kapten Ginyu menjerit keras dengan ekspresi terdistorsi, bagaimana kemampuanku tidak efektif padamu, mungkinkah kekuatanmu? Semua kemampuan memiliki aturan yang ketat, yaitu tidak efektif pada tubuh makhluk hidup yang kekuatannya terlalu melebihi pengguna kemampuan tersebut, dan jika digunakan secara paksa, maka serangan balik kemampuan akan terjadi. Sama seperti saat Siaya menggunakan Spaghetti Freeze di Cooler di masa lalu. Cooler, yang kekuatannya terlalu kuat, mampu menahan kekuatan Spaghetti Freeze. Akibatnya roh Siaya mengalami kerusakan parah dan butuh beberapa bulan untuk pulih. Dalam karya aslinya, banyak juga contoh kegagalan kemampuan. Misalnya, selama turnamen seni bela diri dunia ke-23, Chiaotzu menggunakan telekinesis untuk menghadapi mercenari Tao yang dimodifikasi secara mekanis. Ketika Saiyan menyerbu, Chiaotzu menggunakan telekinesis untuk menghadapi Nappa, tapi dia gagal kedua kali tanpa kecuali. Kemampuan tidak dapat digunakan pada orang yang kekuatannya melebihi orang yang menggunakannya secara berlebihan, itulah sebabnya Frieza mengizinkan Kapten Ginyu untuk tetap berada di sisinya dan mempercayakannya dengan tanggung jawab yang berat. Jika kemampuan Kapten Ginyu tidak memiliki batasan apapun, maka orang pertama yang membunuhnya mungkin adalah Frieza, karena tidak ada seorang pun yang ingin ada orang yang menentang surga di dunia. Kamu secara tak terduga begitu kuat bahkan kemampuanku pun bisa ditolak. Tidak heran Anda bisa mengatakan bahwa Anda ingin mencari Raja Frieza untuk membalas dendam. Kapten Ginyu tertawa terbahak-bahak, wajahnya berubah. Mungkin karena rasa sakit akibat serangan balik kemampuannya atau karena takut menghadapi musuh yang kuat. Momentum yang melonjak dari Siaya berubah menjadi kekuatan seperti zat yang berdampak pada tubuhnya, memberinya perasaan tertekan yang luar biasa. Bisakah Anda ceritakan tentang situasi markas Frieza? Siaya bertanya dengan sabar. Jika dia bisa mendapatkan informasi detail tentang markas Frieza dari Kapten Ginyu, akan sangat membantunya dalam menemukan Frieza. Pei, mungkin Kapten Ginyu tahu bahwa dia sudah dikutuk, jadi dia menjawab dengan sikap pantang menyerah yang jarang terjadi, dan sebagai gantinya mendapat serangan sengit dari Siaya. Mencari kematian. Tubuh Siaya melintas dan menyerang Kapten Ginyu.
Gelombang energi biru es bersiul seperti naga biru yang membawa aura besar yang mengesankan, dan dengan suara guntur, menghancurkan Kapten Ginyu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Sepertinya saya harus mencarinya setelah tiba di area utara. Membunuh karakter kecil seperti pasukan Ginyu mungkin terasa menyenangkan bagi Xiaya 1 dekade lalu, tapi sekarang itu seperti menghancurkan seekor semut dan tidak menimbulkan gelombang apapun di hatinya. Bagaimanapun, wawasannya telah melebar, dan orang-orang yang dulu dia hormati kini bagaikan udara baginya. Titik 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 titik. Daerah utara, lokasi asli di mana planet Vegeta ada. Sekarang, tidak ada apapun di sini. Itu seperti sebuah ruang terbuka. Bintang terang masih memancarkan sinar cahaya dan panas, namun pada orbit planet Vegeta yang pernah ada, hanya tersisa sedikit puing pasca ledakan planet tersebut. Sesekali akan ada beberapa meteorit yang melintas, seperti anak yatim piatu yang kehilangan tempat tinggal. Bab 229, Raja Alam Semesta Frieza. Xiaya berdiri di bekas orbit planet Vegeta dan menatap beberapa saat. Planet merah tua dalam ingatannya kini telah menghilang. Ini memberikan semacam perasaan, pemandangan tetap tidak berubah tetapi orang-orang telah tiada, membuat orang merasa sedih. Sambil menghela nafas, dia berbalik dan menghilang. Dia harus menemukan lokasi markas Frieza. Markas Frieza terletak di suatu tempat di bagian selatan wilayah utara. Itu adalah planet besar yang mengalami transformasi teknologi. Daripada mengatakan bahwa itu adalah sebuah planet, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah benteng luar angkasa yang bergerak, karena posisinya bisa terus berubah, lokasi markas Frieza pun selalu berubah. Koordinat yang diketahui pada masa planet Vegeta sudah tidak ada gunanya lagi, jadi untuk mengetahui di mana markas Frieza saat ini berada, Xiaya harus memulai terlebih dahulu dari beberapa bawahan penting Frieza dan mendapatkan lokasi markas Frieza dari mereka. Sayangnya, dia tidak memperoleh informasi berguna apapun dari pasukan Ginyu sebelumnya, dan lokasi real-time Frieza juga tidak ditemukan di pesawat luar angkasa mereka. Namun, Xiaya tidak merasa terganggu dengan hal itu. Pasukan Ginyu sibuk bertarung di luar sepanjang tahun, wajar jika tidak mengetahui posisi Frieza secara real-time. Jadi, dia terus mencari ke seluruh wilayah utara. Target berikutnya adalah Korps pertama Frieza. Sebagai Korps Frieza yang paling terampil, kekuatan tempur individu mereka mungkin tidak mencapai level pasukan Ginyu, tetapi mereka memiliki keunggulan kelompok yang cukup mengesankan, dan Frieza sangat bergantung pada mereka. Oleh karena itu, mereka sering ditugaskan oleh Frieza untuk menjalankan beberapa misi berdurasi pendek dan berskala besar. Dia pasti bisa mendapatkan posisi Frieza dari mereka. Titik 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 titik. Planet markas Frieza, di dalam wilayah kerja yang sangat luas. Berbagai spesies alien dengan cermat tinggal di stasiunnya masing-masing, bekerja keras. Mereka adalah talenta teknologi yang dikumpulkan Frieza dari seluruh wilayah utara. Mereka biasanya bertanggung jawab untuk memindahkan kantor pusat dan bertugas melakukan komunikasi luar. Seluruh wilayah kerja berada dalam distribusi tangga. Stasiun kerja setinggi lebih dari 100 meter itu dibagi menjadi puluhan lantai dari atas hingga bawah. Setiap lantai ditempatkan dengan berbagai spesies alien. Ada layar tampilan berbentuk cincin berukuran beberapa ratus meter persegi di tengahnya, dan menampilkan sinyal padat yang tersebar seperti langit luas penuh bintang. Setiap sinyal berhubungan dengan pasukan tempur penting, dan mereka harus terus-menerus memperhatikannya. Tugas para alien ini adalah memantau dengan cermat status sinyal-sinyal ini. Jika ada perubahan, maka perlu segera dilaporkan kepada atasan, agar jika ada keadaan dapat dikendalikan pada waktunya. Pada saat ini, salah satu alien, yang berkulit kuning, tiba-tiba menyadari bahwa tampaknya ada masalah dengan sinyal di layar. Dia berkata kepada rekan di sebelahnya, "Hei, lihat, apakah sinyal pasukan Ginyu sudah menghilang? Ini mungkin masalah komunikasi, ini cukup umum." Alien bermulut pterosaurus lainnya meliriknya dan berkata, "Medan bintang di area utara sangat luas, dan sebagian besar planet belum dibersihkan. Seringkali sinyalnya terputus, namun umumnya akan pulih dengan cepat, belum lagi planet yang dituju pasukan Ginyu berada di pinggiran wilayah utara, hampir berbatasan dengan wilayah timur. Sinyal yang buruk adalah hal yang normal." Alien berkulit kuning itu tidak terlalu memikirkannya setelah dia mendengarnya. Ia terus memperhatikan sinyal pasukan Ginyu, namun setelah sekian lama, sinyal pasukan Ginyu masih belum muncul di layar lebar. Saat ini para alien mulai gelisah, karena Raja Frieza sudah berpesan kepada mereka untuk selalu memperhatikan semua sinyal yang ada di layar lebar. Sekarang sinyalnya sudah lama hilang, jadi dia harus segera melaporkannya sesuai manual kerja. Tidak bagus, pasukan Ginyu mungkin benar-benar mengalami kecelakaan. Wajah alien berkulit kuning itu mulai berkeringat, dan alien bermulut pterosaurus di sampingnya juga panik. Mereka segera bangun dan melaporkan berita tersebut. Jika mereka menunda, dan Raja Frieza menyalahkan mereka, mereka tidak akan mampu memikul tanggung jawab tersebut. Saat mereka mengingat penampilan Raja Frieza yang tiada bandingnya dan berkuasa, mereka terdiam karena takut dan dengan cepat menyebarkan berita itu tingkat demi tingkat ke atas. Raja Frieza selalu menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Dia bisa menghancurkan planet hanya dengan lambaian tangannya. Bukankah para Saiyan, yang selalu menganggap diri mereka terlalu tinggi, dimusnahkan oleh Raja Frieza? Kekuatan seperti itu berada di luar pemahaman mereka, dan mereka tidak dapat membayangkan orang lain yang dapat dibandingkan dengan Raja Frieza. Ia memang pantas disebut sebagai Raja Alam Semesta. Hati mereka penuh rasa hormat saat memikirkan Raja Frieza. Titik 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 titik.
Saat ini, di dalam istana Frieza. Frieza sedang duduk di atas hoverpod kecil berbentuk telur, dengan ekor menjuntai ke bawah, dan berdiri di sampingnya adalah alien berwajah katak. Pot melayang Frieza melayang ke depan kaca transparan istana saat bintang yang terang dan mempesona melintas di luar, seperti meteor yang mempesona. Raja Frieza, dalam beberapa tahun, sebagian besar wilayah utara dapat dikuasai sepenuhnya, tapi maafkan bawahan ini karena berbicara terus terang. Apakah Yang Mulia benar-benar ingin menyerahkan pasukan di bagian timur itu? Bawahan berpikir bahwa Yang Mulia benar-benar dapat mengatur mereka sendiri, kata alien berwajah katak itu. Frieza tertawa. Raja ini tidak akan seperti saudaraku yang bodoh. Ayah sangat baik padaku, oleh karena itu, ayah secara alami akan mengembalikan wilayah itu kepada raja ini ketika raja ini menjadi lebih kuat di masa depan. Tidak ada cinta kekeluargaan dalam ras Frost Demon. Siapapun bisa dikhianati demi keuntungan. Mungkin karena Frieza masih terbilang muda di ras Frost Demon, dia masih sangat bergantung pada King Cold. Namun, seiring bertambahnya kekuatan dan usia, ketergantungan ini akan berkurang sedikit demi sedikit hingga ia berubah menjadi antagonis sepenuhnya. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Dodoria, apa yang membuatmu begitu cemas? Raja Frieza, bawahan ini baru saja menerima kabar. Kami kehilangan kontak dengan pasukan Ginyu di perbatasan bersama wilayah utara dan timur. Daging merah muda di kepala Dodoria bergetar. Pemandangan ini mengingatkannya pada saat Pak Zarbon meninggal. Sistem komunikasi Frieza Corp begitu kuat sehingga meskipun terjadi gangguan singkat dalam komunikasi akan segera tersambung kembali, dan kini berita telah terkirim kepadanya. Pasukan Ginyu tidak akan mengikuti jejak Pak Zarbon, bukan? Oh, tidak disangka kami kehilangan kontak dengan pasukan Ginyu. Frieza memiliki mata dan senyuman tipis di wajahnya, namun dalam sekejap, tubuhnya mengeluarkan aura yang menyesakkan dan dingin. Aura iblis yang gelap dan menjijikkan tanpa henti menyerang wajah Dodoria. Dia merasakan hawa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya, tapi perasaan suram itu hilang begitu muncul. Wajah tegas Frieza diliputi keganasan, seperti yang dia pikirkan dalam hati. Ini wilayah timur lagi. Tempat berbahaya macam apa di wilayah timur itu? Semua orang mati di sana. Barisan depan raja ini tewas di sana, lalu kuler dan skuadron lapis baja miliknya juga tewas di sana. Sekarang, bahkan pasukan Ginyu telah hilang di sana, dan kemungkinan besar mereka tidak akan kembali. Raja Frieza, mundur, raja ini sekarang mengetahui masalah ini. Jika bahkan Kapten Ginyu dengan kekuatannya kehilangan kontak, maka dia pasti mengalami kecelakaan. Sulit membayangkan bahkan Kapten Ginyu tidak bisa melarikan diri. Mendengarnya, Dodoria melihat ke arah alien berwajah katak di samping dan mengangguk padanya untuk mundur. Tekanan yang dirasakan seseorang saat berada di samping Raja Frieza terlalu besar. Balfe, kamu bilang ada seseorang yang bersembunyi di wilayah timur. Jika kamu tidak mengetahui siapa orang itu, raja ini tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Frieza berkata dengan serius. Kematian kuler telah menimbulkan kekhawatiran dalam dirinya. Itu seperti firasat bahwa area timur bukanlah sesuatu yang bisa dia sentuh, setidaknya sampai dia sekuat level kuler sehingga dia harus menjauh dari area timur. Namun, dia tidak tahu kenapa tapi dia merasakan jantung berdebar-debar yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Frieza tidak suka perasaan dimanipulasi seperti boneka. Hal itu membuatnya merasa agak terbelenggu, dan bagi Frieza yang selama ini tidak terkendali dan manja, rasanya seperti ada yang mencekik lehernya. Petik 2, Alien berwajah katak itu tidak menjawab. Frieza juga tidak mempedulikannya, sepertinya raja ini harus meningkatkan kekuatannya. Bakat raja ini sangat bagus, jadi raja ini tidak berlatih dengan baik sebelumnya. Tapi sekarang, kematian kuler telah membuat raja ini menyadari bahwa ada banyak ahli kuat lainnya. Peningkatan kekuatan ras Frost Demon terutama bergantung pada bakat. Setelah bayi Frost Demon lahir, ia akan dibekukan di tempat yang dingin, menyerap energi dingin untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah terbangun, ia tidak dapat berlatih, karena kekuatannya akan meningkat secara alami. Karena bakat Frieza terlalu luar biasa, dia bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatannya yang terlalu kuat dan harus bertransformasi untuk menekan kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan. Sekarang kematian bawahannya dan kuler secara berturut-turut telah menyebabkan dia merasakan urgensi di hatinya. Jika kekuatannya tidak cukup, orang berikutnya yang mati mungkin adalah dirinya sendiri. Saat itu, suara gemuruh ledakan yang keras terdengar di seluruh markas, diikuti dengan getaran yang dahsyat. Awan jamur besar muncul dari tanah di kejauhan, seolah-olah bintang yang menyala-nyala menghantam tanah. Energi kekerasan dan tirani melonjak seperti tsunami, menenggelamkan segala sesuatu di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Frieza yang merenung segera berubah suram, dan cahaya dingin seperti serigala rakus muncul di pupil merahnya. Ini adalah markas besar Kaisar Alam Semesta, Frieza. Bajingan mana yang punya nyali besar, berani menyerang tempat ini? Tentu saja, dari pemandangan menakutkan di depan mereka, kekuatan penyerang tidaklah lemah, setidaknya tidak kalah dengan Kapten Ginyu. Selalu ada orang bodoh di alam semesta. Saat raja ini merasa bosan dan ingin melakukan sesuatu, seseorang datang agar saya bisa berolahraga. Frieza tertawa dan memutar lehernya, langsung mengeluarkan serangkaian suara, retak, seolah-olah kacang sedang digoreng. Kemudian, hoverpod kecil berbentuk telur itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang terang, lalu melaju hingga ekstrim, membawa Frieza dengan cepat menuju tempat asal suara ledakan.
Hehe, entah serangga apa yang membuat Raja Frieza begitu marah. Alien berwajah katak itu tertawa dan segera mengikuti. Sebagai penasehat terpercaya, Balfe tidak perlu berkuasa namun dituntut memiliki sepasang mata yang tajam untuk memberikan nasihat yang memadai di saat-saat kritis. Tentu saja, keputusan spesifik masih perlu diambil oleh Raja Frieza yang agung. Raja Frieza secara pribadi mengambil tindakan, jadi tentu saja tidak perlu khawatir. Saat ini, 2000 km dari istana sementara Frieza. Dari tanah, energi menakutkan melonjak ke langit. Seketika, gelombang kejut menyapu awan gelap ribuan meter di langit biru cerah. Gelombang kejut yang menakutkan yang dapat dilihat dengan mata telanjang mendistorsi cahaya, menerangi setiap inci planet ini. Markas Frieza dibangun di atas planet yang sangat kokoh, dan serangan sederhana tentu tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Oh, cuma manusia, tapi kamu berani menerobos masuk ke markas raja ini sendirian, terdengar suara Frieza yang kasar dan sedingin es. Segera, sosok yang mengendarai hoverpod kecil muncul di langit tempat ledakan terjadi. Frieza, melihat kemunculan orang yang datang, bibir Siaya sedikit melengkung ke atas dan dia berbicara dengan suara tenang. Bab 230, menginjak-injak. Ho, karena kamu tahu nama raja ini, sepertinya kamu bukan orang biasa. Kamu tahu ada harga yang harus dibayar untuk menyerbu markas raja ini. Frieza duduk di hoverpod dengan ekspresi tenang sambil menatap ke bawah. Tidak ada emosi di pupil matanya yang sedingin es dan menusuk tulang, seolah dia adalah dewa yang menyendiri, karena dia tidak menempatkan manusia remeh di matanya. Suaranya biasa saja, tapi tanpa disadari membuat orang merasa kedinginan seperti berada di dunia es dan salju, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Siaya tersenyum acuh tak acuh, dan angin puyuh muncul dari bawah kakinya, membuat tubuhnya terbang tinggi di langit hingga mencapai ketinggian yang sama dengan Frieza. Frieza, karena aku berani datang, tentu saja aku punya sesuatu untuk diandalkan. Sejujurnya, kekuatanmu biasa saja, aku bahkan tidak memandangmu, kata Siaya. Bagus. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Anda benar-benar berani mengatakan hal seperti itu kepada raja ini berarti nyali Anda tidak kecil. Mungkin Anda bodoh dan tidak mengetahui teror raja ini, tetapi Anda harus membayar harga atas ketidaktahuan Anda. Ekspresi Frieza menjadi lebih dingin, dan aura pembunuh yang keras meledak dengan kuat, langsung menurunkan suhu sekitar di bawah titik beku. Dia kemudian memperlihatkan sedikit senyuman, membawa aura berbahaya seperti bunga popi. Orang-orang yang berani berbicara seperti ini kepada raja ini semuanya telah dikirim ke dunia bawah oleh raja ini. Siaya menggelengkan kepalanya. Bakat terpendam Frieza sangat bagus. Jika dia mau bekerja keras dan berlatih, maka dia bisa menjadi lebih kuat. Setidaknya, dia tidak perlu memaksakan dirinya ke dalam penampilannya saat ini karena ketidakmampuannya mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya. Ini salahmu karena kamu tidak bisa membedakan kekuatan musuhmu, dan itu adalah kesalahanmu. Siaya tersenyum. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat telapak tangannya dan menggambar busur anggun di langit. Seketika, cahaya yang indah dan terang tiba-tiba muncul, dan kemudian cahaya terang itu menembus kehampaan. Sasarannya adalah hoverpod yang ditumpangi Frieza. Apa yang sedang terjadi? Melihat cahaya terang yang tiba-tiba muncul, Frieza tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, setelah itu sinyal berbahaya muncul di lubuk hatinya. Saya akan mati. Peringatan keras terdengar, dan Frieza tiba-tiba merasakan bau kematian. Sepersekian detik sebelum sinar cahaya itu mendarat, tubuh Frieza dengan cepat melompat menjauh dari hoverpod. Huala, sinar cahaya terang secara diam-diam menebas hoverpod. Pada saat itu, bahkan ruang seakan terbelah menjadi dua bagian. Hoverpod tidak meledak, melainkan berubah menjadi dua bagian seiring dengan ruang. Puci, daging dan darah terciprat, dan cairan merah cerah jatuh dari langit seperti tetesan air hujan, bersama dengan ekor besar berwarna daging. Frieza merasakan sakit, dan ekspresinya berubah. Sial, apa yang terjadi? Frieza mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan keras. Serangan lawannya sangat aneh. Baru saja, jika dia tidak bergerak cukup cepat, dia pasti sudah terbelah menjadi dua. Dia takut bahkan dengan vitalitas yang kuat dari ras Frost Demon, dia akan mati. Frieza telah memampatkan kekuatan pertempurannya menjadi 530.000. Keuntungannya adalah dia tidak perlu khawatir kehilangan energi, tapi ada juga kerugiannya ketika dia bertemu lawan yang bisa langsung membunuhnya, dan dia mungkin mati bahkan sebelum mengerahkan kekuatan penuhnya. Tentu saja, 530.000 kekuatan pertempuran dalam keadaan normalnya, hanya sedikit orang di alam semesta yang dapat mencapainya. Tak ada salahnya jika dikatakan tak terkalahkan, sehingga Frieza tak khawatir ada orang yang biasa mengancamnya. Namun saat ini, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Jika dia tidak menghindar dengan cukup cepat sekarang, maka dia mungkin benar-benar dibunuh oleh lawannya. Jika itu yang terjadi, dia akan mati secara tidak adil. Balfe, cepat periksa, berapa kekuatan pertempuran lawanku. Frieza meraung marah dan kecewa. Hilangnya ekornya menyebabkan suasana hatinya menjadi sangat mudah tersinggung. Untungnya, ekor ras Frost Demon seperti ekor tokek, dan dapat tumbuh kembali dengan transformasi. Ya, Raja Frieza. Di kejauhan, Balfe berwajah katak dengan cepat merespon setelah menerima perintah dan segera memerintahkan bawahannya untuk menyalakan detektor energi besar. Frieza mulai mempersiapkan transformasi, tidak menunggu Balfe melaporkan kekuatan pertempuran lawan.
Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan manusia dalam keadaan normal. Bagaimana aku bisa membiarkanmu bertransformasi dengan mudah? Dengan senyuman tipis, tubuh Siaya dengan cepat bergerak. Beberapa bayangan buram terhubung dalam garis lurus saat Siaya tiba-tiba tiba di hadapan Frieza. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih kedua tanduk di kepala Frieza, lalu dia menariknya dengan paksa. Ekspresi Frieza berubah menjadi panik, tapi telapak tangan baja yang keras itu seperti penjepit besi, mencengkeram tanduknya dengan kuat. Dia tidak bisa melepaskannya. Dia mendengar suara retakan, dan tanduk hitam itu patah menjadi dua bagian. Rasa sakit yang parah menjalar ke otaknya setelah melewati saraf di kepalanya. Ah! Mata Frieza terbuka saat dia meraung dengan marah. Namun, setelah mematahkan kedua tanduk Frieza, Siaya jelas merasa itu belum cukup, maka ia dengan kejam memukul Frieza seperti karung pasir. Suara keras serangan ganas masih terdengar di telinganya saat Frieza, yang tidak sempat bereaksi, dipukul lagi. Kedua matanya kabur karena serangan itu, dan otaknya menjadi lembek. Tiba-tiba terdengar bunyi, gedebuk, yang keras. Tinju kuat Siaya dengan kejam menghantam perut Frieza, dan suara sesuatu yang pecah terdengar. Mata merah Frieza menonjol keluar, perutnya ambruk karena pukulan, dan punggungnya melotot. Armor batu pasir putih seluruhnya tertutup retakan kecil. Ah! Sial! Frieza yang terhempas terbang menyeka darah di sudut mulutnya. Dia belum pernah dipukuli sebanyak ini sebelumnya. Dia sedih dan marah karena perasaan terhina yang kuat muncul jauh di dalam hatinya. Namun, Siaya sepertinya tidak berniat membunuh Frieza secara instan, sebaliknya, dia malah menginjak-injak Frieza dengan lebih kejam. Dengan suara yang menggelegar, tiba-tiba tubuh Frieza dengan cepat melesat seperti anak panah, terbang sejajar dengan tanah. Badai dahsyat meledakkan lapisan tanah dan menggali parit sedalam lebih dari 5 meter. Saat Frieza terlempar keluar, Siaya bergerak seperti kilatan petir, dan tiba-tiba muncul di samping Frieza, terbang sejajar dengan tubuhnya untuk beberapa saat. Siaya mengangkat kakinya dan dengan paksa menendangnya tinggi-tinggi ke langit seolah-olah sedang memainkan pertandingan sepak bola dengan memperlakukan Frieza seperti bola. Energi kekerasan mengalir dari tubuh Frieza, dan kekuatan dahsyat itu langsung berpengaruh. Ah! Frieza menjerit kesakitan dan berubah menjadi roket besar yang membubung ke angkasa. Dia dengan cepat berakselerasi ke kecepatan yang sangat cepat. Karena kecepatannya terlalu cepat, lampu merah muncul di atas dan dia langsung menembus awan tipis, menghasilkan riak konsentris yang samar. Siaya tidak tahu kapan mereka keluar dari atmosfer, dia menunjuk ke titik kecil merah yang mendekat dan mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Kembali ke tanah. Bang! Sebuah pukulan keras menghantam, dan Frieza tiba-tiba mulai mengeluarkan darah dari kelima organnya. Seperti meteor, dia kembali terjatuh. Dengan suara gemuruh, dampak yang sangat besar menyebabkan segalanya menjadi kacau. Planet keras seperti berlian ini terkena dampak yang sangat besar, menembus kawah gelap besar yang kedalamannya tidak diketahui, dan langsung mengeluarkan pasir. Siu. Kerikil halus itu melaju seperti peluru, melubangi segala sesuatu di sepanjang jalannya dengan lubang-lubang kecil. Saat asap dan debu yang memenuhi langit berangsur-angsur menghilang, kawah besar berdiameter 1 kilometer tiba-tiba terlihat. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Zadim terus berkembang pesat.